ini yang tadi saya bilang bahwa virus corona sebenarnya ukurannya kecil sekali. Nah, justru dengan ukuran kecil ini justru yang bahaya ya. Dia ukuran cuma 0,1 mikron ya. Dia nggak berasa, dia nggak berbau, dia nggak ada kelihatan apa ya. Cuman ujung-ujungnya bisa buat pandemi begini heboh ya, sampai semua lini masyarakat, semua lini kerja, semua berubah ya. Nah, coronavirus atau nggak virus itu memang ukuran lebih kecil daripada bakteri ya. Kalau kita lihat bakteri 0,5 mikron ya. Nanti akan kita bahas juga sebenarnya masker ini pengaruh nggak sih? Sedangkan masker itu kalau masker N95 aja sebenarnya hanya bisa menahan 0,3 mikron ya. Jadi artinya ukuran virus sebenarnya jauh lebih kecil daripada masker itu sendiri. Tapi kenapa kita pakai masker? Nanti saya akan bahas di belakang ya. Nah ini dia ya, kenapa nih kok virus itu begitu hebat gitu ya, corona COVID ini begitu hebat. Kalau kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan influenza atau flu ya, COVID ini memang berbeda, walaupun dia sama-sama dia bagian dari flu ya. Cuman influenza itu kalau penularannya adalah 1:1,3, artinya apa? Satu orang kena dia bisa menularkan 1,3 orang, jadi 1:1 ya. Sedangkan yang berbeda dengan COVID adalah apa? COVID itu bisa sampai 3 kali. Jadi artinya satu orang menularkan menjadi 3 orang. Jadi artinya kalau dalam suatu populasi ya ada satu orang kena COVID, dekat situ bentaran lagi 3 orang kena. Nanti 3 orang nanti 3 kali lagi. Jadi multiplikasi 3 kali. Nah makanya nggak heran ya COVID ini begitu cepat, begitu hebat sampai membuat semua negara ini kena masalah ya. Nah ini dia ya, jadi kenapa seseorang itu bisa kena infeksi, ya ini juga mungkin sangat hal yang penting ya. Kita selalu waktu dulu awal pandemi ya, selalu kita dihadapkan dengan ayo daya tahan tubuh harus bagus, daya tahan tubuh harus bagus ya. Entah minum apa, entah makan apa ya, yang penting daya tahan tubuh harus bagus. Padahal ya kalau kita lihat dari gambar ini ya, host defense atau nggak daya tahan tubuh itu hanya satu dari sekian banyak pengaruh ya. Jadi nggak harus punya daya tahan tubuh yang bagus, tapi apa juga yang lain. Pertama adalah dosis infeksi, dosis paparan ya. Daya tahan tubuh begitu bagus kalau tiap hari dibatukin sama orang COVID, lama-lama juga badan pasti kena COVID ya. Begitu juga apa? Waktu. Jadi makanya kita selain dosis juga waktu. Jadi artinya apa? Ya sehari-hari kita temenan sama orang COVID, dalam arti kata sehari-hari sebelahan sama orang COVID, lama-lama juga kita kena juga. Jadi selain dosis juga waktu. Terus pengaruhnya lain apa? Kepekaan terhadap penyakit itu sendiri. Misalnya apa? Daya tahan tubuh yang rendah, usia lanjut ya. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendengar adanya namanya komorbid. Ya, komorbid misalnya apa? Daya tahan tubuh yang turun, usia lanjut, ada penyakit penyerta misalnya diabetes ya atau enggak usia dengan yang macam-macam ya, sehingga badannya lebih gampang untuk dapat infeksi COVID itu sendiri ya. Nah, terus yang penting juga adalah virulensi. Virulensi itu apa? Keganasan dari virusnya. Ya, memang yang virus yang di Indonesia yang saat ini ya, kita yakini bahwa virulensinya sudah lebih rendah ketimbang yang di Wuhan. Jadi kalau barang ini ordinator sama KW, ya mungkin sekarang barangnya udah KW2, KW3 ya, jadi virulensinya udah nggak seganas yang dulu. Ya makanya yang sekarang problemnya bukannya apa, cuman gampang menular, cuman dia susah sembuh. Ya sampai sekarang pun juga banyak orang positif PCR COVID-nya tapi nggak sembuh-sembuh. Ya kenapa? Karena tadi terjadi mutasi-mutasi dari virus yang menyebabkan virulensinya lebih rendah. Sehingga yang menyebabkan orang terjadinya infeksi apa? Ya satu tadi dosis paparan, ya terlalu banyak terpapar, ya. Terus yang kedua waktu, ya makin banyak makin kena, ya. Terus yang ketiga kepekaan dari penderita, ya virulensi, sama yang keempat baru daya tahan tubuh, ya. Tentunya daya tahan tubuh yang bisa kita lakukan, ya kita bisa kerjakan dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi balik lagi nggak semuanya dikendalikan oleh daya tahan tubuh, ya. Nah, bicara tentang corona atau nggak COVID ya, kita tentunya ini juga udah ini ya, udah sangat banyak bapak-bapak, ibu-ibu untuk tahu ya untuk jenis gejala. Gejala yang paling sering adalah sebenarnya demam, batuk, sama ini sesak nafas ya. Nah, tapi balik lagi ya, nggak semua demam, nggak semua batuk, nggak semua sesak nafas itu juga COVID gitu ya. Seringkali pasien kalau terlalu parno datang ke kita, dok ini demam, COVID apa bukan gitu ya. Atau nggak kedua, di lain pihak juga udah demam, masih aja
bilang kayaknya bukan COVID dok. Nah itu ya, jadi artinya gejala utama paling sering adalah demam, batuk, sama sesak ya. Tapi kalau kita lihat apakah hanya ini doang, ternyata tidak ya, ternyata ini penyebab ininya ya, jadi artinya gejala-gejalanya ya. Jadi dari studi-studi yang ada ternyata demam itu dilaporkan 88%. Jadi artinya dari 100 pasien 88 orang datang dengan keluhan demam. Memang demam itu gejala yang paling sering ya, ditambah dengan batuk ya. Jangan lupa batuk nggak selalu batuk kering, batuk yang ada dahaknya juga ada ya. Soalnya belum lama juga saya dapat pasien ada dengan batuk kering, terus dia langsung bilang otomatis, dok saya kayaknya bukan COVID, kenapa? Karena batuk saya batuk kering gitu. Nah dia ternyata kurang baca nih, ternyata 33% ternyata dia juga bisa menyebabkan ada batuk, ada dahak ya. Selain itu ada sesak nafas, terus ada serak, sakit kepala, dan segala macam, bisa sampai mual dan muntah. Nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini yang seringkali kita salah artikan bahwa COVID, flu, batuk pilek, atau alergi. Ya, nah memang secara umum ya memang kita bisa bandingkan, bisa kita bedakan. Ya, misalnya pada alergi jarang bisa buat demam. Tapi jangan lupa ya, lagi sekarang ini lagi zamannya pandemi COVID. Jadi ibaratnya kalau kita lihat misalnya lagi musim mangga ya, ada kita nemuin buah warna hijau, pertama kita lihat ini mangga dulu sampai kita teliti bahwa oh ternyata hijau ini ternyata jeruk misalnya gitu ya. Nah sehingga ada misalnya datang misalnya batuk nggak ada demam ya, lagi zaman pandemi gini ya, kita harus aware dulu bahwa ini jangan-jangan ini COVID nih ya, bukan maksudnya untuk mengcovidkan ya, soalnya isu yang di luar ya mungkin tadi Romo Widi juga udah bilang bahwa ya informasi di luar bising sekali ya. Jadi artinya wah semua di-covidin lah ya. Terus udah gitu dengan segala macam ininya supaya rumah sakit bisa dapat uang dan segala macam, padahal karena gejalanya memang mirip-mirip ya. Jadi nggak selalu bahwa semua COVID itu demam, karena demam itu hanya 88%. Sekitar 12%-nya nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan ya. Malah beberapa yang datang ke rumah sakit gejalanya nggak ada, sama sekali nggak ada, cuman pegel-pegel, ternyata di swab hasilnya positif. Nah itu yang bahaya ya gitu. Sehingga untuk lagi zaman pandemi gini kita udah nggak usah terlalu banyak membedakan apakah ini flu, apakah dia batuk pilek biasa atau dia alergi. Yang penting adalah kita pastikan bahwa ini COVID atau bukan. Itu yang pertama. Nah ternyata ya dari beberapa penelitian juga ini yang seringkali kita ketipu ya. Artinya pasien datang dengan mual, muntah, diare, mual, muntah, diare. Padahal ya selama ini kan kita mikir sakit mah aja atau enggak ini gitu ya. Pas kalau misalnya berulang, saya endoskopi gitu, padahal permasalahannya bukan itu, ternyata gejala COVID juga ada nih yang diare, demam, sama muntah. Ya, karena kenapa? Karena reseptor dari ACE2 nanti saya akan jelaskan di belakang bahwa dia bisa juga terdapat pada saluran cerna, sehingga bisa menyebabkan diare, bisa menyebabkan mual dan muntah. Ya, ini penelitiannya sudah sangat banyak bahwa nggak selalu saluran pernafasan ya, tapi bisa mual, muntah juga ya. Nah, yang lebih unik adalah yang ini ya. Ini juga beberapa laporan ya, ini baru dipublikasi juga nih di Inggris ya, di London ya, bahwa adanya gangguan penciuman dan adanya anosmia. Anosmia itu penciuman sama penghidu ya, sama nggak bisa merasakan rasa ya. Nah, ini juga ya, ternyata ini juga ditelusurin ternyata memang ada beberapa reseptor yang ada di lubang hidung ya, yang bisa ditempelin sama virus COVID yang menyebabkan dia bisa begini juga ya, bisa banyak juga nih ada beberapa pasien yang mengalami nggak bisa mencium ya, jadi nggak bisa menghidu lah, bukan mencium ya. Ternyata kalau kita baca-baca lagi ternyata ya berapa banyak sih, ternyata hampir setengah ya, setengah pasien gangguan penghidu dan sembuhnya sekitar 4 minggu ya, jadi memang agak lama ya gitu ya. Nah, beberapa sih kita tidak perlu lakukan pemeriksaan lanjut dan memang dia bisa sembuh spontan. Nah ini slide yang satu lagi nih lebih baru lagi ya, hearing loss ya, jadi tiba-tiba nggak bisa dengar ya, jadi udah begitu ya. Jadi artinya sekarang COVID udah bukannya batuk sesek demam. Batuk sesek demam kalau COVID nggak ketahuan, waduh dokternya bisa bakar ijazah ya. Cuman artinya kalau ini yang makin repot, makin kesini adalah gejalanya makin nggak jelas. Ya mungkin virusnya udah virus KW kali ya, jadi mungkin sekarang udah nggak ini ya. Nah sekarang jadi ada beberapa laporan adanya hearing loss ya, jadi irreversible lagi ya, nggak enaknya. Jadi artinya hearing loss-nya nggak bisa balik. Ternyata memang
dia secara sensori neural dia bisa menyebabkan gangguan di pendengaran. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa virus COVID ini kok bisa menyerang banyak macam-macam gitu ya? Ternyata ya kalau kita lihat ini adalah gambar virus dari COVID ya, seperti yang tadi saya cerita bahwa dia punya protein S di sini namanya yang warna pink ini. Ya, protein S yang warna pink ini dia akan berikatan dengan reseptor namanya ACE2, angiotensin converting enzyme yang tipe 2. Nah, tipe 2 ini ya ternyata kalau kita lihat, nah ini dia ya. Ternyata di badan kita dari kepala sampai ke kaki semua bisa ya. Jadi dari hidung ya, paru-paru, usus halus, bisa di jantung ya, bisa di mata. Makanya ada beberapa mata merah ke dokter mata dibilangnya COVID, pasiennya langsung marah-marah. Mata merah dibilang COVID gitu ya, padahal bisa sebagai salah satu gejalanya ya. Bisa juga di urin ya, bisa juga di usus halus. Nah, jangan lupa dari sini secara itu bisa bahwa COVID ini juga bisa loh menular melalui kotoran sama melalui urin ya. Karena kenapa reseptornya ada di sini sehingga feses yang keluar atau nggak urin yang keluar juga bisa mengandung virus COVID ya. Sehingga atas dasar inilah menyebabkan COVID itu bisa menyerang ke seluruh tubuh ya. Nah, sekarang sedikit tentang diagnosis COVID. Gimana sih cara diagnosis COVID? Nah, ini karena kenapa saya penting untuk angkat sedikit ya, karena isu yang di luar ya benar ya bahwa semua di COVID-in ya, entah masalah apa ya, masalah rumah sakit disinyalir dapat sesuatu dari apa namanya, dari diagnosis COVID atau bukan ya. Nah, cuman secara objektif ya di sini juga kita lihat bahwa ternyata diagnosis COVID nggak susah dan nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak susah nggak gampang? Karena permasalahannya ini kita ketolong lagi dari pandemi. Jadi misalnya kalau ada pasien lagi demam, atau nggak pasien dengan sesak, atau nggak pasien dengan batuk, kita anggap atau nggak kita curigai COVID pertama kali, mungkin nggak boleh. Karena kenapa? Sekarang lagi pandemi. Yang repot kalau ini bukan pandemi, itu konyol. Ya, atau nggak mungkin nih, ini kan bulan Oktober, nanti bulan Januari nih, Januari, Februari, dekat Imlek nih udah mulainya demam berdarah nih di Indonesia nih. Ya, jadi artinya trombosit agak turun, leukosit agak turun, ada demam. Wah, ini demam berdarah apa COVID nih? Padahal memang dari awal juga gejalanya mirip-mirip juga, ya. Nah, kita berdiagnosis dari mana nih kalau dari sisi kedokteran ya, berdasarkan gejala pertama. Terus adanya suatu tanda ya misalnya apa? Sesak nafas. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga udah sering baca tentang happy hypoxemia. Ya, jadi orangnya tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa, ternyata kalau diukur saturasinya rendah ya, bisa 80 ya. Nah, itu salah satu gejalanya. Terus udah gitu dari pemeriksaan lab, terus sama pemeriksaan radiologi ya. Dari pemeriksaan radiologi misalnya apa? Ronsen, CT scan dan segala macam. Terus yang baru kita periksa adalah pemeriksaan rapid atau ini apa namanya PCR ya. Nah, untuk mendiagnosis COVID atau nggak untuk tahu bahwa pasien ini COVID atau tidak, ya berdasarkan kumpulan dari semuanya ini. Jadi nggak bisa hanya dari gejalanya aja atau nggak dari ini semua, tetap kita harus lakukan pemeriksaan. Ini sedikit tentang ini ya, jadi pemeriksaan ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu apa namanya agak bingung juga ya. Maksudnya ini nanti dokternya suruh nge-swab lah, nanti dokternya nyuruh periksa serologi lah, nanti sekarang ada lagi baru swab antigen lagi ya. Jadi maksudnya apa sih bedanya ya? Nah, makanya tadi awal saya mengenalkan apa namanya bentuk dari virusnya ya, karena inilah yang terjadi ya pada virus-virus COVID ya. Kita periksa PCR yaitu dengan melihat adanya materi genetik. Jadi swab yang dilakukan itu ya nanti dilakukan pemeriksaan PCR untuk mengetahui atau nggak mendeteksi adanya RNA atau nggak materi genetiknya ya. Nah, kalau materi genetiknya dari pemeriksaan PCR itu terdeteksi ya, berarti artinya memang saat itu badan atau nggak tubuh lagi terdapat virus COVID. Ya, nah keuntungannya apa? Ya keuntungannya adalah ini suatu diagnosis pasti. Ya, jadi artinya kalau memang dari PCR-nya positif, udah nggak usah banyak bingung. Ini memang COVID gitu ya. Mau ngeles gimana pun ini COVID gitu ya. Nah, sedangkan kerugiannya apa? Ya lumayan. Ya, ini harga lumayan. Dulu waktu zamannya lagi tren, ini 2,5 juta malah ya. Terus udah gitu persaingan udah mulai banyak, udah mulai turun ya sekitar 1,8, 1,9. Sama Kemenkes langsung dipotong 900.000 modalnya. Jadi artinya sekarang dengan harga 900.000 modal. Ya, nah memang kerugiannya adalah dia mahal. Ya, nah
Namun ada beberapa pemeriksaan lain ya, misalnya seperti antibodi atau nggak antigen. Nah, antigen ini yang tadi saya bilang adalah swab antigen. Ya, swab antigen itu juga sama ya. Jadi kita mendeteksi adanya virus, tapi bukannya ininya materi genetiknya, tapi proteinnya. Jadi kulitnya yang kita deteksi dengan swab antigen. Sama pemeriksaannya dengan menggunakan swab, tapi proteinnya ya. Karena proteinnya yang diambil tentunya ya dibandingkan dengan PCR ya pasti dia lebih sensitivitasnya lebih rendah. Jadi artinya ya dia lebih kurang akurat ketimbang PCR ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya dia cuma 6 jam atau nggak berapa menit itu udah keluar hasil. Harganya pun juga lebih murah ya, sekitar 400-500 ribu mungkin ya. Nah, sedangkan ada pemeriksaan lain kita memeriksa adalah namanya antibody. Ya, ini yang mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu tentang pemeriksaan serologi atau rapid namanya. Orang kita ngomong dulu rapid ya. Dulu kan juga sampai di mall-mall aja ada pemeriksaan rapid dulu ya. Dulu saya tinggal di Kemang Village ya, itu pun juga waktu masuk aja juga ada stand untuk meriksa ini apa namanya antibody ya. Nah, keuntungannya apa? Ya keuntungan relatif murah, tapi kerugiannya ya karena kita mendeteksi adanya suatu antibody ya, sehingga sangat tidak akurat. Kenapa? Karena giliran waktu virus itu masuk ke dalam badan, kalau orang yang sakit itu membentuk antibody, bisa kita tes. Ya, tapi kalau yang kita periksa ternyata pasiennya tidak mampu untuk membentuk antibody, misalnya apa? Pasien usia lanjut, ya, pasien dengan diabetes itu ya kan antibodinya kan lebih bermasalah sehingga tidak bisa terdeteksi adanya antibody, sehingga terkesannya apa? Hasilnya negatif. Nah, ini yang seringkali disalahartikan. Kadang-kadang ya lucu juga, kadang-kadang sedih juga gitu ya. Orang sering posting tentang hasil rapid negatif gitu dan langsung senang gitu ya, Dok ya. Jadi maksudnya waduh, udah negatif COVID gitu. Dalam hati ya ampun kok ini orang berani amat gitu ya. Padahal antibody yang terbentuk mungkin belum terdeteksi. Nah, itu yang bahaya. Ya, sedangkan dia sudah berani mengklaim bahwa ini negatif COVID dan sudah berani keluar-keluar tanpa masker, kan hebatnya orang kita gitu ya. Nah, tapi keuntungannya apa ketimbang dengan yang lain adalah pemeriksaan cukup standar, cukup gampang, cukup mudah ya. Waktu dulu dengan hanya finger stick ya, sekarang dengan ambil darah vena ya. Namun kerugiannya adalah sangat kurang sensitif, sangat kurang akurat ya. Nah, sebenarnya apa yang perlu kita periksa adalah kalau untuk mendiagnosis pasti atau nggak sebagai konfirmasi adalah PCR tetap ya. Problemnya adalah di Indonesia ya kita pemeriksaan PCR kita sangat terlambat ya, terus terang ya, terlambat dalam arti kata untuk memenuhi 250 juta penduduk yang ada di Indonesia ya, sedangkan pemeriksaan kita masih sangat kecil gitu ya. Sedangkan yang digembor-gemborkan waktu awal adalah pemeriksaan antibodi atau enggak serologi. Padahal serologi itu sangat tidak bermanfaat ya. Mungkin ini nanti kalau ada yang ditanya nanti saya akan lanjutkan di diskusi. Nah, ini juga ya ini dari CDC ya, ini juga saya coba untuk mengambil kesimpulan bahwa viral testing itu adalah PCR ya, antibody itu adalah serologi atau rapid ya. Andai kata dua ini kita kombinasi ya, ini akan bisa membedakan bahwa infeksi ini adalah infeksi yang sekarang, infeksi yang dulu, nggak ada infeksi atau gimana gitu ya. Nah, intinya adalah adanya PCR yang positif ya, PCR atau enggak viral testing yang positif itu artinya di dalam badan sedang ada virus. Artinya virus atau enggak infeksi yang aktif. Ya, sehingga apabila didukung dengan antibodi yang positif juga ya artinya memang jelas sebagai konfirmasi bahwa serologinya juga positif ya. Tapi kalau misalnya hasilnya seringkali yang bingung adalah apa? Yang bingung adalah antibodinya ada tapi virusnya nggak ada. Itu yang kadang-kadang orang suka bingung gitu ya, sering berantem sama dokternya, dok ini COVID apa enggak gitu ya. Dokternya bilang COVID, nanti ujung-ujungnya dibilangnya ini dokternya mengcovidkan lagi ya. Padahal apa untungnya mengcovidkan orang, malah didoain malah nanti ya. Nah itu yang terjadi artinya apa? Saat ini mungkin dia tidak terinfeksi ya. Nah ini kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat lebih jelas ya, ini interpretasi kalau kita lihat ya, saya coba untuk sedikit untuk lebih objektif adalah kalau bapak ibu lihat ya, ini semua adalah tidak ada yang pasti. Dibilang di sini most likely
you likely, most likely, you likely. Artinya apa? Pemeriksaan tidak ada yang sempurna, tidak ada yang perfect. Makanya kesimpulannya sebenarnya yang ada yang bagus ini yang di bawah nih. No test is ever perfect. Artinya ya, kalau hasil positif, apapun pemeriksaannya, lagi zaman pandemi, kita bisa anggap dia sebagai positif. Karena kenapa? Karena kepentingannya kita harus mengamankan keluarga kita, mengamankan keluarga ya, supaya maksudnya kita bisa isolasi yang positif. Tapi kalau hasilnya negatif, ya nggak menjamin bahwa ini pasti negatif. Nah itu yang repot, ya sehingga kita perlu pemeriksaan lanjut atau enggak pemeriksaan dikombinasi dengan gejalanya dan segala macam bahwa oh ini adalah bukan COVID. Makanya tadi dari awal ya saya juga bilang bahwa diagnosis COVID itu gampang-gampang susah. Gampang kalau hasilnya positif. Hasil positif nggak usah itu bapak-bapak, ibu-ibu lihat hasil positif ya positif. Tapi kalau hasil negatif itu yang repot. Ya, dinegatifin gejalanya sesuai, dipositifin kita nanti bisa ditangkap polisi. Ya, nah repotnya begitu. Nah, apalagi kalau misalnya pasien akan nanya, "Dok, saya bukan COVID kan?" Nah, itu lebih repot. Ya, karena pemeriksaan ini semua tidak ada yang bisa mengakomodir semua hasil negatif pasti negatif. Itu yang pusing. Ya, sehingga artinya kita harus kombinasi dengan yang lain. Ya, biasanya dengan PCR, dengan CT scan ya itu udah kelihatan semua, ya. Gitu. Sehingga saya ulang, dengan hasil yang positif ya itu cukup gampang. Artinya kalau memang positif apapun itu ya positif. Tapi kalau hasil negatif itu yang nanti kita akan bahas mungkin di diskusi. Ya. Nah, terapi gimana? Ya, terapi sebenarnya sampai saat ini terapi tidak ada yang established ya. Artinya terapi di negara A, negara B, negara C, di negara A-nya berhasil, di negara B nggak berhasil. Ya, contoh kayak misalnya hidroksikloroquine, obat malaria atau nggak obat autoimun ya. Malah hidroksikloroquine atau kloroquine di Indonesia cukup berhasil ya. Tapi kalau kita lihat studi-studi yang di luar ya di Amerika, di Eropa, hidroksikloroquine sudah dihilangkan menjadi terapi dari COVID ya. Namun prinsipnya adalah terapi COVID adalah COVID itu nggak usah khawatir, COVID itu bisa sembuh sendiri ya karena virus itu adalah self-limiting disease. Artinya apa? Virus nggak diapa-apain, memang udah ada umurnya ya. Memang kontraknya dia 7-12 hari ya. Jadi artinya nggak diapa-apain aja tuh virus memang sembuh sendiri. Cuman kenapa COVID bisa jadi masalah? Karena memang peradangannya itu yang problem atau enggak jumlah virus yang masuk yang terlalu banyak sehingga badan kita bereaksinya dengan sangat banyak ya. Jadi peradangan atau inflamasinya itu yang bahaya ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca tentang cytokine storm ya itu yang repot ya, memang yang problem ya. Sehingga namun ya terapi yang paling utama adalah ya COVID akan sembuh sendiri, daya tahan tubuh naikin, makan bagusin, tidur enakin, ya minum banyakin, ya pokoknya semuanya yakin gitu ya, nanti akan baik sendiri. Ya vitamin dan segala macam nanti saya akan bahas di diskusi. Ya, nah ini hal yang paling penting dari presentasi saya sebenarnya. Ya seringkali sekarang kita selalu berfokus pada ini ya. Jadi kalau bagaimana kita mengontrol suatu hazard ya, sebenarnya yang paling penting adalah ini ya. Seringkali kita berfokus hanya pada masker atau enggak alat pelindung diri ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di hierarki kontrol atau enggak segitiga terbalik ini bahwa PPE atau enggak alat pelindung diri itu sebenarnya paling bawah. Ya, sebenarnya yang paling utama apa? Yang paling utama adalah eliminasi. Jadi artinya menghindari. Misalnya contoh ya, kalau nggak mau kena COVID ya jangan ke mall. Ya, atau enggak kalau misalnya nggak mau kena COVID ya jangan ke pasar gitu ya. Jadi artinya kita menghindari jangan sampai terpapar. Ya itu yang paling penting. Karena kalau giliran kita ke pasar atau nggak ke mall atau nggak ke kerumunan, walaupun kita pakai masker kuat-kuat, ya tetap tidak bisa menjamin bahwa kita nggak akan kena COVID. Ya. Nah terus yang berikutnya apa? Berikutnya adalah engineering control. Engineering control itu apa? Sebenarnya kita sudah banyak lakukan. Misalnya apa? Menggunakan disinfektan, ya, memberikan barrier, ya, artinya supaya virus itu kita terhindar dari virus, ya. Terus yang berikutnya apa? Administrative control. Ya, ini yang sering juga kita lakukan, ya. Jadi artinya kalau kerja ganjil genap, giliran tanggal ganjil, yang mobil ganjil yang kerja, yang ya jadi diselang-seling supaya
kantornya nggak penuh gitu ya. Tapi nanti ada hal yang menarik lagi di belakang bahwa sebenarnya orang ke kantor itu bukan masalah jaga jarak sebenarnya. Yang problem bukan jaga jarak sih orang udah ini, tapi ada problem lain sebenarnya ya. Nah, baru yang paling kecil adalah sebenarnya baru APD ya. Ya, sekarang nggak usah yang eliminasi ya, APD aja yang paling simpel ya. Nanti saya banyak gambar ya, bahwa orang kita pakai APD aja juga terus terang juga ini ya bingung ya dengan keluar berani tanpa APD segala macam ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana kita menangani atau enggak mencegah terjadinya infeksi ya atau enggak secara umum ya inilah maksudnya bukannya hanya pandemi aja ya. Tadi pagi Bu Lucia juga udah WA saya apa bedanya menghindari COVID sama menghindari bencana lain ya. Ini utamanya ya. Jadi kalau nggak mau bencana nggak mau kena gunung meletus ya jangan ke gunung. Ya jadi mengeliminasi ya utamanya itu. Kalau lagi ada kalau ada bangunan kebakaran ya jangan ke situ ya. Jadi itu namanya eliminasi yang paling penting ya. Nah, ini juga ya. Jadi ventilasi, durasi sama jarak ya. Ini ini lebih penting ya. Artinya bahwa nggak selalu durasi sama jarak, selalu itu kan selalu physical distancing ya, jadi jaga jarak, padahal nggak selalu jaga jarak ya, tapi ventilasi itu yang penting ya, durasi juga penting, jarak juga penting ya. Ventilasi artinya bahwa hal yang paling mudah, paling murah, paling gampang, paling efisien adalah bukannya UV sterilisasi ya, bukannya sekarang malah saya kemarin juga itu dikasih alat UV ya, tapi yang portable. Waduh, dalam hati ini apa benar gitu ya, kita ditipu apa enggak gitu ya, benar efektif apa enggak gitu ya, UV-nya juga benar apa enggak gitu ya. Nah, sedangkan yang paling efektif adalah ventilasi atau sirkulasi ya. Selalu saya minta untuk ayo dibuka jendela ya. Jadi ada aliran ngalir ya, udara yang mengalir ya dari ventilasi itu sangat-sangat efektif. Kenapa? Baik ada virus di situ, dengan udara bebas pasti dia akan lebih terdilusi ya, itu yang penting ya. Nah, sehingga ini ventilasi ya terutama di ruang publik ya. Jadi ini yang gambar yang sebelah kanan ya. Jadi ada udara mengalir ya dari jendela ke jendela ya, dan bukan satu yang berputar ya. Jadi intinya adalah buat ventilasi. Jadi kalau di rumah ya selalu saya bilang kalau ke orang tiap pagi bukain jendela ya, bukain pintu ya. Kenapa? Karena itu yang paling aman gitu ya, bukannya justru AC dan segala macam itu yang bahaya. Nah, ini saya ada satu studi ya, sebenarnya ini studi di Guangzhou ya tahun 2020. Inilah bahwa jelas terlihat bahwa ini kalau Bapak Ibu lihat ya, ini di mana terjadi penularan dari virus COVID ini melalui sirkulasi tertutup, yang mana adalah AC. Ya, seringkali kita berdiam di ruangan tertutup, ya, kita berdiam di ruangan yang penuh AC, ya, terkesan enak, terkesan nyaman, ya, padahal jangan lupa, ya, adanya suatu virus itu, ya, yang tersedot di AC itu akan menyebar kemana-mana, ya. Nah, di studi ini juga kelihatan bahwa ini yang A1 ini tanggal 24 Januari dia kena COVID, ya. Terus yang kedua ini Januari 24, 29, 27 ya, 27 ini A2. A3-nya kena tanggal 29. Ini studi benar nih ya. Jadi maksudnya bukannya dibulet-buletin di warna-warnain ya. Justru memang kalau kita lihat ternyata yang memang dekat dengan air conditioner pada ruangan tertutup itu jauh lebih bahaya. Ya. Nah, makanya inilah yang tadi saya bilang bahwa perkantoran, mal dan segala macam itu sebenarnya yang bahaya bukan jaga jaraknya. Ya, jaga jarak memang pasti ya, memang jelas. Tapi ini ventilasinya yang di mana kantor ya atau nggak mall ya tidak disetting untuk ventilasi satu arah ya. Jadi artinya virus atau nggak udara yang dikeluarkan itu pasti akan diputar lagi dengan AC sentral. Nah, itulah yang bahaya. Makanya beberapa kita dapatkan adanya klaster-klaster di hotel atau nggak klaster di kantor ya atau nggak klaster-klaster di rumah-rumah yang tertutup ya, karena ini ya, karena tanpa kita sadari ternyata dengan AC itu justru lebih bahaya ya gitu. Apalagi kita merasa di kantor teman sendiri ya kan, nggak ada itu kita jadi nggak pakai masker. Nah, itulah mulai muncul klaster-klaster baru ya.
Yang kedua adalah durasi, ya. Ini memang ada perubahan juga, ya. Durasi itu artinya kapan sih kita dibilang kontak erat adalah kalau 15 menit. Jadi artinya batasin ngomong sama orang 15 menit, ya. Jadi kalau itu pakai timer, udah 15 menit udah pindah gitu ya. Nah, tapi jangan lupa ini kurang lebih ya seminggu 2 minggu lalu CDC mengeluarkan hal yang baru. Kalau sekarang adalah 15 menit secara total, secara satu orang, ternyata CDC mengeluarkan yang baru lagi. Jadi 15 menit total dalam 24 jam. Itulah yang dibilang kontak erat. Ya, jadi misalnya ngomong sama satu orang dicicil 1 menit, 2 menit, 3 menit, pokoknya total 15 menit. Kalau dulu masih bisa agak lebih bebas ya. Ternyata dengan studi-studi yang baru ternyata ini durasi itu lebih ketat lagi ya. Jadi maksudnya benar-benar sekarang udah pakai video call aja kayak gini ya. Jadi lebih aman ya. Sama-sama ini ada yang positif kan nggak jadi salah-salahan ya, udah tanggung sendiri-sendiri ini kan kalau di sini ya. Nah, terus yang berikutnya adalah jarak. Ya. Jarak kapan sih dibilang jarak lebih aman? Jarak itu adalah 2 meter. Ya, 2 meter ini juga nggak ada suatu hal yang kenapa 2 meter? 2 meter itu ya karena dari studi-studi aja bahwa droplet-droplet yang kecil waktu kita bersin ya dia jaraknya kurang lebih 2 meter ya, sehingga jangan mau kalau misalnya lagi olahraga ada orang lari ya mepet-mepet gitu ya. Nah, itu bahaya ya karena orang olahraga itulah tempat orang buka masker. Ya, orang lari kalau pakai masker pasti ngap. Ya, makanya dia pasti akan buka masker. Nah, kita yang itu harus lebih ini ya, dengan ventilasi dijaga, durasi yang jaga dan jarak yang dijaga, kita harapkan proses penularannya yang bisa kita minimalisir. Karena sesuai dengan judul yang diberikan ke saya, ya nggak hanya berdamai tapi antisipasi yang paling penting ya, karena lagi begini antisipasi yang paling utama. Nah, ini etika batuk ya, tentunya Bapak Ibu udah pada tahu ya bahwa kita lagi sekarang semua pakai masker ya, sehingga kalau batuk ya menggunakan masker atau enggak ya di lengan ya. Tapi yang lupa ada apa? Setelah ini kita harus cuci tangan. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Bersin mah bersin, batuk mah batuk, cuci tangannya enggak. Ya, padahal yang penting adalah cuci tangan. Ya, terus sudah gitu jangan lupa ya, batuk itu lahap juga harus dikeluarkan di tempat yang air mengalir. Jadi nggak bisa namanya dibuang sembarangan karena disitulah potensi untuk virus itu kemana-mana. Ya, nah ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak lihat ya, apalagi kalau ke rumah sakit ya ini modalnya rumah sakit nih terus terang untuk bilang bahwa rumah sakit aman ya, selama pasien pakai masker, dokter pakai masker itu aman gitu ya. Nah, memang betul ya dari semua studi yang ada bahwa apabila kita bicara 1 pakai masker dan 2 pakai masker ya relatifnya risk of spreading-nya lebih rendah. Tapi kalau dilihat ya, ini tulisannya adalah very low ya, bukannya 0. Artinya walaupun kita bicara sama-sama bicara udah jaga jarak ya, dengan masker risk of spreading-nya adalah very low ya, tidak menjadi zero ya, jadi tetap ada potensi untuk menularkan ya. Terus ini dia ya, ini jenis-jenis masker ya, sedikit saya itu tentang jenis-jenis masker ya. Mungkin kalau di luar ya maskernya masker bedah N95 ya, N95 dengan reservoir ya. Kalau di sini dengan banyak lagi nih tambahannya ya, ada yang masker scuba ya, terus udah gitu ada yang pakai kain ditutupin ya, ada yang bajunya yang dinaikin untuk nutupin hidung. Waduh, udah makin banyak variasi. Namun sebenarnya apa sih yang paling baik? Ya itu yang seringkali Bapak Ibu juga bingung, ini kalau saya mau keluar saya pakai masker apa nih ya gitu ya. Nah, ternyata ya rekomendasi saya secara objektif saya lihat dari CDC ya bahwa masker itu memang direkomendasikan untuk dipakai ya kalau bisa kita keluar. Ya, jadi jenis masker apapun silakan ya. Nah, apalagi kalau kita tidak bisa melakukan social distancing, itu jelas harus pakai masker. Ya, masker itu sangat penting ya. Di mana masker itu juga bisa menghambat transmisi dari virus ya. Terus memang di sini dikatakan bahwa anak di bawah 2 tahun juga nggak boleh pakai masker, malah nanti hypoxemia, malah nanti problem ya. Nah, di sini ada hal yang baik ya, hal-hal yang sangat baik adalah masker dengan katup eksalasi. Jadi artinya seperti yang gambar ini ya.
Jadi ada katup untuk ekshalasi itu dari CDC tidak direkomendasikan. Jadi mask with exhalation valves or fan does not recommend. Kenapa? Karena masker itu adalah intinya adalah mencegah kita ketularan dan mencegah kita menularkan orang. Sedangkan kalau yang masker dengan ekshalasi valve, kita bisa menghirup udara yang bersih, tapi kita mengeluarkan udara ekshalasi yang bermasalah. Ya, permasalahannya adalah kita nggak tahu kita COVID apa enggak gitu ya. Kalau kita nggak COVID, yang udara yang keluar nggak masalah. Tapi kalau kita COVID, udara yang keluar juga itu udara COVID. Ya, jadi artinya sekarang dari CDC juga sudah tidak direkomendasikan. Ya, nah di Indonesia kita banyak pakai face shield ya, apalagi kalau nonton-nonton berita, nonton-nonton acara infotainment ya, itu semua artis sudah pakai face shield ya. Ternyata rekomendasinya adalah face shield itu hanya untuk melindungi mata ya. Nah, di sini juga dibilang CDC bilang bahwa tidak direkomendasikan untuk menggantikan masker. Ya. Nah, inilah makanya kadang-kadang kita juga jadi bingung ya. Ya, kita nonton, kita lihat infotainment dan segala macam, sedangkan face shield itu dipakai untuk menggantikan masker. Ya, itu yang justru yang problem. Ya. Nah, ini jadi hati-hati ya, artinya bahwa droplet itu tidak stop dengan face shield. Ya, justru face shield itu diperlukan untuk menutup proteksi mata, ya, gitu. Oke, terus ini bagaimana cara menggunakan masker medis yang aman, ya. Inti dari pemakaian masker adalah gini, ya, artinya kita harus mengkalkulasi seberapa risiko kita keluar. Artinya kalau kita keluar ke ruangan tertutup, ya, atau enggak kita keluar ke ruangan yang banyak orang, ya minta tolong pakai masker yang appropriate, artinya masker yang benar-benar bisa berguna. Karena kenapa? Saya selalu bilang bahwa masker ini adalah nyawa kedua kita. Ya, mungkin sedikit ini ya, sedikit kasar, cuman artinya ya kalau nggak ngomong begitu orang nggak akan mikir gitu ya, keluar ini aja. Padahal sebenarnya masker ini adalah nyawa kita yang kedua. Ya, sehingga kalau misalnya kita keluar ke ruangan terbuka hanya sendiri, ya mungkin oke lah pakai masker biasa atau nggak masker kain silakan. Ya, cuman kalau misalnya kita mau ketemu orang, terus banyak orang atau nggak mau ke pasar contohnya, ya tolong pakai masker yang baik. Ya, masker yang baik artinya apa? Sebisa mungkin misalnya apa? N95 atau nggak masker bedah. Ya mungkin N95 mungkin agak lebay mungkin ya, cuman maksudnya mungkin dengan masker bedah cukup banyak bantu. Ya, tapi yang saya lihat saya juga cukup senang ya, artinya saya beberapa kali juga lihat sudah punya inovatif sendiri. Jadi artinya beberapa orang ya sudah pakai masker bedah, tapi diselipin tisu di belakangnya. Ya, nah itu sebenarnya mungkin nggak terpikirkan gitu. Tapi sebenarnya penelitiannya banyak bahwa memang dengan menyelipkan tisu di belakangnya, artinya dengan menambah barrier, ya ternyata studi-studinya cukup banyak bisa membantu gitu ya. Jadi artinya hal yang sebenarnya otomatis mungkin karena supaya maskernya nggak dicuci atau nggak maskernya gampang rusak atau nggak bisa berkali-kali dipakai, intinya awalnya mau ekonomis, padahal sebenarnya itu juga cukup banyak bantu sebenarnya. Ya, masker itu memang harus menutupi hidung dan mulut. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya cerita bahwa reseptor virus itu hanya ada di hidung, ya, dan ada di mulut juga. Jadi artinya masker itu harus menutupi hidung dan mulut. Ya, ini juga ya hindari, dan jangan lupa masker sebenarnya tidak boleh dipakai berkali-kali, apalagi kalau masker sudah basah, tolong jangan dipakai karena filtrasinya jadi ini ya. Nah, ini cuci tangan ya, jangan lupa ya, sekarang kita mesti pakai sering-sering cuci tangan karena cuci tangan ini ya yang menyelamatkan kita ya. Adaptasi kebiasaan baru ya. Jadi artinya new normal ini nggak cuma masalah slogan ya, seringkali jadi problem ya, atau enggak setibanya di rumah langsung mandi ya. Ini juga kadang-kadang biasanya ibu-ibu nih yang kalau misalnya Bu habis ini pulang mandi, misalnya kalau saya pasien di rumah sakit, ke ibu-ibu saya sering bilang, Bu habis ini cepat pulang mandi gitu ya. Nah selalu ibu-ibu selalu bilangnya apa? Waduh dok, mau keramas berapa kali sehari? Nah selalu begitu problemnya ya. Nah ini juga ya, kalau nah ini yang agak susah ya, jika sedang flu di rumah saja. Nah ini kadang-kadang kita perlu jiwa besar kita ya, bahwa kalau memang lagi sakit ya jangan keluar ya, karena itulah yang menyebabkan orang bisa ketularan ya. Hand sanitizer silakan, cuman jangan lupa bahwa hand sanitizer itu adalah pembantu ya, tetap utamanya adalah cuci tangan.
Ya, tidak lupa pakai masker, ya, jaga jarak 1 sampai 2 meter, ya ini dari Germas Kemenkes, ya. Tidak ada salaman, ya, gunakan uang elektronik, ya, sekarang juga itu. Yang sering kali yang saya dapatkan adalah kalau misalnya saya ke supermarket, ya, ada beberapa orang, waduh sudah lengkap, sudah pakai APD lengkap, pakai sarung tangan, malah pakai pakai handphone lagi sarung tangan. Saya bilang, waduh ini orang takut banget gitu ya. Padahal sebenarnya yang saya lihat lagi ternyata waktu pakai sarung tangan, udah milih buah, ya, terus udah gitu mungkin keluarganya telepon, angkat telepon juga pakai sarung tangannya, terus mau bayar megang dompet pakai sarung tangan juga. Nah, itu ya nggak benar ya. Artinya ya ngapain kita pakai sarung tangan kalau misalnya semuanya juga dipegang gitu ya, termasuk barang-barang pribadi. Makanya kalau menurut saya, saran saya tetap udah kalau keluar minimalisir barang yang dibawa ya. Selalu saya juga bilang ke istri saya, udah nggak usah banyak-banyak macam dah gitu ya, soalnya bukan apa-apa, makin banyak yang dipegang kita makin lupa, itu transmisi dari virus ya. Ini juga jaga jarak di kendaraan umum, jangan lupa kendaraan umum problemnya juga sama, nggak cuma masalah jaga jarak ya, tapi ventilasi ya, ventilasi tertutup itu yang bahaya. Nah ini juga ya, balita dan lansia di rumah saja. Nah ini suka seringkali problem ya, lansia kalau disuruh di rumah kadang-kadang suka bosan, stres dan segala macam, yang ada jadi nekat ya gitu. Nah tapi jangan lupa juga bukan hanya lansia dan balita saja, tapi pasien-pasien atau orang-orang yang dengan komorbid, misalnya apa, kencing manis ya, atau enggak menderita autoimun ya, atau enggak ada gangguan ginjal, hati-hati karena daya tahan tubuh yang lebih rendah ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga udah banyak baca ya, ini tentang berapa lama sih virus itu ada di benda ya. Tapi intinya adalah mau berapapun lamanya, tetap yang utama adalah cuci tangan. Karena kita nggak mungkin kita habis megang plastik terus kita ingat-ingat ini plastik ternyata 2-3 hari, kan nggak mungkin. Ini kan bukan ulangan matematika ya, tapi maksudnya yang penting adalah bisa sesering mungkin cuci tangan, ya kita cuci tangan ya. Nah inilah yang kenyataan yang ada di Indonesia ya. Memang saya kemarin coba untuk cari-cari ya, ini gambar-gambar ya, bahwa ini orang kita cukup entah nekat apa untuk itu ya. Jadi maksudnya pakai kaos, entah ini kaos kampanye mungkin ya, dipakai untuk masker ya. Terus ini juga ya, ada yang sambil ngerokok, ada yang mungkin nyuilin apa ini ya, terus udah gitu apa, semua masker dibuka ya, ini yang itu. Nah ini yang tadi saya cerita ya, bahwa entah gimana caranya face shield bisa digantikan sebagai pengganti masker ya. Ini yang sebenarnya agak menyedihkan, karena rekomendasi adalah face shield hanya untuk melindungi mata dan tidak menggantikan masker ya. Sedangkan ini malah bangga ya, bangga dalam arti kata, wah udah pakai face shield malah gaya-gayaan, padahal problemnya beda lagi ya. Ini juga ya, lihat ini potret dari kehidupan kita sehari-hari di pasar, jangan, makanya nggak kaget bahwa muncul klaster-klaster baru di pasar ya, baik penjualnya maupun yang belinya juga sama-sama, kan kita nggak pernah tahu ya pembeli kita itu dengan COVID apa enggak ya. Selalu dipikir adalah ada demam, ada batuk, ada sesak, COVID ya. Padahal ya yang musuh kita utama sebenarnya adalah bukan itu. Yang penting adalah sebenarnya adalah orang tanpa gejala yang di dalamnya ada virus, tapi dia nggak punya gejala ya, dia keliaran kemana-mana tanpa masker ya, misalnya ini ya, jadi dia nyebarin virus kemana-mana ya. Ini juga ya, ini juga udah bagus pakai masker yang di atas ya, ini bantuan langsung tunai ini ya, tapi tetap tidak jaga jarak ya. Ini pun juga ya, artinya juga di semua elit pun, di semua kalangan pun juga melakukan yang sama ya. Ya ini juga ya, gimana mau ventilasi, durasi dan segala macam ya. Potret kehidupan kita di Indonesia ya seperti ini ya, dalam arti kata ada jendela ditutupin sama jemuran ya, jadi ya susah gitu ya. Terus udah gitu ada pintu, ada jendela, karena mungkin silau dan segala macam ditutupin sama seng ya, itu juga kadang-kadang juga jadi problem ya. Ini juga ya, saya selalu mewanti-wanti untuk ke restoran ya, artinya bukan restoran itu aman atau tidak ya, rumah makan ya, karena justru yang problem adalah di tempat di mana semua orang buka masker ya. Nggak mungkin kita makan pakai masker yang ditutup-tutup atau sedotan diselip-selipin, nggak mungkin ya. Justru di tempat di mana orang buka masker semua, itulah tempat paling bahaya. Contoh misalnya toilet ya. Terus yang kedua ini juga restoran ya, di mana ventilasi juga kurang baik, walaupun restorannya baik ya, itu juga hati-hati
Ya, nah ini juga ya, ini belum lama nih ya demo tentang ini ya. Ya ini juga ya, memang sih sudah betul pakai masker ya, cuman foto-foto selfie ujung-ujungnya dempet-dempetan. Ya, nggak usah bingung ya, nggak yang demo, nggak ibu-ibu, polisinya pun juga nggak pakai masker. Nah ini kenyataan yang ada. Jadi artinya COVID ini nggak menyerang hanya masyarakat ya, artinya polisi pun juga bisa ya, siapapun bisa. Kita dengar bahwa Menkes mana kena COVID ya, presiden mana kena COVID ya, even sampai presiden US aja juga kena COVID ya, karena tadi itu kan prosedur-prosedur yang salah ya. Ini masuk yang kedua ya, ini sedikit aja ya, bahwa kita di Indonesia sekarang problemnya angka terus makin meningkat ya. Kalau kita tidak tahu tentang prosedur ya, kita tidak tahu tentang kebijakan ya, ujung-ujungnya pasti akan masalah ya. Nah, kalau zaman dulu ya, Permenkes saja sudah berubah 5 kali, jadi revisi aja udah 5 kali nih ya. Jadi dari awal dulu, mulai dari bencana ini sampai sekarang udah revisi 5 kali. Nah, kita dokter yang ngikutin juga babak belur ya, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Karena kenapa? Pengaruh ke pembayaran ya. Kalau dulu ada istilah OTG, mungkin Bapak Ibu masih itu tentang OTG, PDP, ODP dan segala macam. Cuman sekarang ini kita sudah tidak pakai istilah OTG dan PDP, ODP lagi, yang adalah kontak erat. Ya, kontak erat itu artinya apa? Kontak erat ini orang sehat. Ya, orang sehat nggak ada gejala. Ya, sama sekali tidak ada gejala. Dia hanya pernah kontak sama orang yang konfirmasi positif. Misalnya kemarin ternyata ke rumah orang, ternyata ditelusurin lagi, ternyata orangnya positif. Nah, itu kita udah kontak erat namanya. Sedangkan kalau suspek itu adalah orang yang sudah ada gejala, jadi artinya sudah sakit. Jadi dia ada gejala, gejalanya baik batuk pilek atau nggak sesak nafas ya. Dan kedua juga dia punya kontak erat. Jadi intinya adalah dia pernah kontak erat dengan orang yang konfirmasi positif dengan PCR. Ya. Nah, terus yang ketiga istilahnya adalah terkonfirmasi. Terkonfirmasi adalah apa? Mau ada gejala atau tidak, intinya adalah di swab hasil positif. Ya, kenapa saya mengenalkan istilah ini? Istilah ini karena penting untuk berikutnya mau ngapain, ya? Karena sikapnya beda-beda, ya. Nah, terus probable itu artinya istilah baru. Probable hanya yang menunggu hasil swab belum keluar. Ya, jadi misalnya hari ini di swab, besok keluar hasil, hari ini probable. Nah, sehingga berikutnya mau ngapain? Ya, berikutnya adalah kalau kita kontak erat, jadi artinya kalau Bapak Ibu misalnya tidak ada gejala, pokoknya sehat-sehat aja, ya. Ini yang kemarin dari Ibu Lucia dan Dokter Maya sangat menitik beratkan ini, Dok, sehingga mesti ngapain nih gitu ya kalau kita kena atau enggak kita ini ya. Kontak erat itu artinya kalau misalnya kita sehat, ya artinya kita nggak ada gejala, kita nggak ada ngapa-ngapain, ya, tapi kita ada kontak dengan orang yang COVID-nya positif, ya. Nah, aturan yang baru adalah dilakukan pemantauan 14 hari. Jadi artinya orangnya suruh pulang di rumah boleh, ya. Karantina mandiri, jadi artinya ngerem di rumah. Ya, karantina itu adalah istilah buat orang sehat. Ya, sedangkan isolasi adalah istilah buat orang sakit. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu bukan dokter, bukan bidan, bukan perawat, bukan apa, pokoknya nggak ada hubungan dengan kesehatan, di rumah ngerem 14 hari. Ya, syukur-syukur nggak ada gejala. Ya, kalau selama 14 hari ngerem diri, nggak ada apa-apa, istilahnya namanya discarded. Ya, artinya sudah, nggak usah ngerem lagi. Tapi selama karantina, ya, ada gejala, dok kok saya jadi nggak bisa hidup, dok saya kok jadi batuk atau nggak sesak, itu namanya suspek. Jadi artinya sudah ada gejala, ya, ditambah dengan riwayat kontak. Nah, waktu karantina terus ternyata, dok saya nge-swab aja deh, ya, dari hasil swab ternyata hasil positif, sudah nggak usah banyak bingung, ini positif, lagi zaman edan ini positif, udah, daripada bingung-bingung ujung-ujungnya kenapa nanti di rumah nangis-nangis, ujung-ujungnya berikutnya mesti mau ngapain, ya. Nah, yang berikutnya adalah kasus suspek. Suspek itu artinya kalau misalnya kita sudah ada gejala, jadi kita ada gejala, ya, ada batuk, ada sesak, ada demam, ya, terus kita pernah kontak, ya, kita harus PCR, jelas harus periksa.
Ya, jadi ini Bapak Ibu terserah mau ke drive-thru, mau ke rumah sakit, mungkin punya alat PCR sendiri mungkin gitu ya, periksa sendiri silakan. Yang penting harus PCR. Ya, dari hasil PCR nanti kelihatan apakah ini positif atau negatif. Ya, nah sedangkan selama nunggu PCR kita, kalau misalnya dia gejala ringan, isolasi mandiri. Ini masih peraturan yang lama. Nanti saya akan bahas peraturan yang baru. Kalau sedang, ini harus rawat rumah sakit. Sedang itu artinya udah mulai sesek. Ya, kalau berat udah nggak ada pilihan. Ya, kalau berat di rumah juga emang bisa ngapain gitu ya, pasti akan ke rumah sakit. Sehingga dari hasil suspek ini, ya, kalau selama masih nunggu hasil PCR, namanya probable. Ya, jadi probable itu hanya waktu untuk menunggu hasil PCR. Ya, setelah hasil PCR-nya positif, artinya ini kasus konfirmasi, Bapak Ibu ini COVID positif. Ya, nah sehingga ngapain kalau COVID positif? Ya tadi yang saya cerita bahwa kalau tanpa gejala asimptomatik adalah isolasi di rumah. Ya, jadi di rumah udah ya selama 14 hari. Ya, ada hitungannya kalau dari studi yang ada adalah 10 sama 3 hari. 10 hari dari pemeriksaan, terus 3 hari tanpa demam. Ya. Terus kalau gejala ringan juga masih boleh untuk isolasi diri di rumah. Kalau gejala sedang sudah harus ke rumah sakit. Ya, apalagi gejala berat, napas aja susah, gimana mau rawat di rumah sakit gitu ya. Walaupun punya oksigen tetap aja ya nggak bisa. Ya. Nah, ada suatu hal yang baru di sini adalah yang saya lihat sih cukup ini ya, cukup agak blunder ya. Blunder dalam arti kata cukup bahaya. Karena kenapa? Kalau kita hasil positif tanpa gejala, isolasi diri di rumah, dari peraturan pemerintah atau nggak Permenkes yang baru adalah kita tidak perlu follow up PCR. Nah ini juga agak repot. Karena kenapa? Karena permasalahannya adalah apakah yakin Bapak Ibu dengan 14 hari isolasi di rumah hasilnya masih udah atau sudah negatif? Kan nggak jelas, ya. Sehingga ini kadang-kadang ya akan repot. Kenapa? Makanya ini saya akan cerita sedikit bahwa angka kesembuhan, angka positif dan segala macam itu ya hanya sebatas angka ya. Tapi artinya bagaimana kita harus menyikapinya ya. Nah, makanya nggak bingung, nggak heran kalau angka kesembuhan COVID di Indonesia sekarang tingginya cepat. Kenapa? Karena permasalahannya ya ini, ya kita nggak perlu follow up lagi. Pokoknya 14 hari SIM keluar sudah sembuh. Itu agak susah itu. Ya terus terang buat kita yang ya relatif lebih ngerti ya agak riskan ya. Karena kenapa? Ya belum tentu virusnya masih ada. Mungkin aja virusnya masih ada, masih bisa menularkan. Sedangkan ya artinya sama aja. Pokoknya SMA 3 tahun. 3 tahun sekolah nggak sekolah, pokoknya 3 tahun lulus SMA. Nah ini juga sama ya. Jadi artinya ini agak riskan. Makanya dengan sistem yang baru begini, saya sangat nggak heran kalau angka COVID di Indonesia terus akan tinggi. Kenapa? Karena permasalahannya kita melepas pasien pulang ke rumah dengan hasil yang mungkin masih positif. Ya. Nah, tapi kenapa bisa begitu? Karena ya memang untuk kesembuhan COVID memang nggak sebentar. Ya, jadi artinya ada yang orang bisa sampai 2 bulan, sampai 3 bulan dirawat untuk COVID. Nggak negatif-negatif. Ya. Nah, sedangkan memang fasilitas kita atau nggak kebutuhan terhadap rumah sakit di Indonesia atau nggak di Jakarta ya, ini nggak memungkinkan. Masa orang mau dirawat sampai 20 hari, 30 hari, malah ada pasien sampai 60 hari, 90 hari, nggak negatif-negatif. Ya, sehingga perputaran pasien jadi akan kurang, akan turun. Nah, sehingga dibuatlah kebijakan ini, ya. Nah, memang ya sebagai win solutionnya adalah setelah setelah pasien pulang, pasien tetap harus isolasi. Ya, jadi pasien tetap harus isolasi, bukannya langsung pulang ke mall, ya, langsung pulang ke mana ya, memang pasien harus isolasi. Setelah isolasi pasien dinyatakan sembuh. Ya. Nah, beda dengan kalau kematian ya jelas, ya. Gitu. Jadi artinya kasus konfirmasi ya tergantung gejalanya, apakah dia tanpa gejala atau gejala. Kalau gejala ringan, sedang, berat. Yang boleh isolasi adalah gejala ringan atau tanpa gejala. Ya, itu yang boleh isolasi di rumah. Nanti masalah isolasi gimana, syaratnya gimana nanti ada di slide belakang. Ya Wow. mungkin ini kebijakan ya, jadi agak lebih ngejelimet ya. Ya ini pun juga terus terang saya yang sehari-hari begini aja juga mabok ya gitu. Nah, jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Ya. Kalau orang sehat ya jelas ya, pokoknya
perilaku hidup sehat dan bersih. Jelas ya, ini walaupun iklan doang ya tetap kita harus kejar ya, artinya cuci tangan, makan bagus ya, minum bagus, istirahat yang bagus dan segala macam. Nah, vitamin ya, vitamin yang direkomendasi adalah vitamin C dan vitamin D. Ya, ini sudah ada rekomendasinya, studi-studinya udah banyak ya, vitamin D bisa sampai 4.000 international unit sehari ya. Terus tadi hazard control ya jelas ya, kalau nggak mau ketularan ya jangan ke pasar. Kalau misalnya harus ke pasar juga cari yang muda. Jangan udah 70 tahun ya, kangen sama tukang sayur yang ngotot mau ke pasar. Nah, itu resiko. Ya, atau enggak hazard kontrolnya kita kendalikan. Ya, tetap keluar dengan APD ya, dengan masker ya. Terus sudah gitu kalau misalnya kita ada kontak erat, karantina pribadi. Jadi artinya kita karantina sendiri untuk menghindari ini ya. Nah, kalau misalnya kita confirm gimana kalau dengan COVID ya, kita bagi tadi saya cerita bahwa ini tanpa gejala, ringan, sedang atau berat ya. Kalau misalnya ringan atau tanpa gejala, kita isolasi mandiri di rumah. Nanti ini pemerintah keluar ini baru nih ya, perda baru ya, nanti bahwa isolasi mandiri di rumah tuh nggak boleh. Tapi nanti saya akan cerita di belakang ya. Ini kalau pos infeksi gimana? Tetap isolasi mandiri ya. Dengan peraturan yang baru ya, isolasi mandiri memang dinyatakan sembuh, cuman memang dari beberapa kajian isolasi mandiri selama mungkin itu lebih baik ya. Jadi artinya kalau misalnya dia lebih lama lebih baik ya, karena itulah yang meyakinkan bahwa ini virus sudah mati ya. Memang kalau memungkinkan ya kita periksa PCR lagi sampai hasil negatif ya. Nah, ini dia ya. Jadi peraturan pemerintah yang baru adalah sekarang bukan isolasi mandiri ya, tapi isolasi terkendali ya. Sebenarnya ya 11-12 ya, artinya dengan isolasi mandiri intinya adalah isolasi mandiri yang dulu boleh di rumah ya, sekarang sama pemerintah nggak boleh, sama Pemda lah ya. Jadi karena sesuai dengan keputusan Gubernur DKI. Ya, jadi di rumah ini sebenarnya udah nggak boleh ya, nggak boleh untuk isolasi mandiri. Ya, jadi ada namanya isolasi terkendali. Isolasi terkendali di mana aja? Satu, Kemayoran. Ya. Terus sudah gitu di hotel atau penginapan. Nah, di rumah boleh, tapi dengan syarat harus disurvei dulu. Jadi artinya ada orang dari gugus tugas yang melihat rumah atau nggak fasilitasnya memungkinkan nggak untuk isolasi mandiri. Ya. Nah, untuk fasilitas untuk isolasi mandiri di rumah pemerintah pasti tidak akan menghilangkan ya secara itu juga kita harus fair bahwa pemerintah juga nggak mampu untuk membiayai isolasi mandiri semua orang di rumah sakit dan fasilitasnya juga tidak ada. Makanya fasilitas itu adalah dengan di rumah. Tapi gimana caranya supaya terkendali? Ya dilakukan dengan dikontrol sama lurah atau enggak RT RW ya. Nah, sebagai itu adalah kriteria ya. Jadi kalau misalnya siapa sih yang boleh isolasi terkendali gini adalah intinya adalah pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Ya. Harus terkonfirmasi positif, harus positif, nggak boleh enggak. Ya, kalau enggak masuk ke sini. Pokoknya syaratnya harus positif. Ya, terus wajib menandatangani lembar kesediaan menjalankan isolasi mandiri. Karena nanti kabur dari isolasi juga ada itunya, ada hukumannya. Nah, sekarang memang banyak berubah, ya. Nanti ini mungkin diskusi kali ya, kita lebih ini ya. Nah, prosedur gimana ya? Yang penting adalah satu, surat rujukan dari puskesmas ya. Sekali lagi tokoh kunci di sini adalah puskesmas. Ya, pokoknya apapun puskesmas. Ya, terus sama kedua, kalau mau ke Wisma Atlet ya atau enggak ke ini adalah harus ada surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri dari RT RW. Ya, jadi datang ke RT RW, Pak, saya nggak mampu nih, rumah saya nggak bisa untuk isolasi mandiri. Nanti sama RT RW membuat surat keterangan tidak mampu isolasi mandiri. Dan sekali lagi PCR harus positif. Ya, pasti mabok. Ya, saya aja juga mabok dengan kondisi begini karena terus terang simpang siur. Ya. Nah, berikutnya adalah petugas kesehatan atau puskesmas nanti akan konfirmasi ke yang sakit. Kalau bersedia, dia akan dijemput ke sana, ke Wisma Atlet.
Ya, jadi pasien nggak boleh nih datang kucuk-kucuk langsung ke Wisma Atlet, nggak boleh. Harus dijemput dengan ambulan. Malah sekarang pakai bis sekolah tuh, ya kalau Bapak Ibu lihat. Ya. Terus kalau jika bersedia tapi menggunakan fasilitas rumah, ya misalnya rumah sendiri mau dipakai boleh, tapi ajukan. Ya, ini kita ngomong aturannya dulu, ya. Nanti penerapannya terus terang ya berbeda jauh, ya. Nah, terus kalau misalnya dia tidak bisa atau nggak udah disuruh isolasi nggak mau, nggak bisa juga, nekat, konsekuensinya dijemput sama Pol PP, ya. Jadi dijemput paksa, ya, dijemput paksa untuk dibawa ke Wisma Atlet. Ya, itu yang terjadi, ya. Nah, waktu pemantauan di rumah, ya, waktu pemantauan di rumah, petugas kesehatan tetap memantau secara berkala, ya. Jadi kalau misalnya terjadi perburukan, nanti disarankan untuk ke rumah sakit, ya. Ini kalau isolasi mandiri, ya. Berbeda dengan Bapak Ibu kalau dirawat di rumah sakit. Ya, kalau di rumah sakit jelas harus ada gejala. Kalau tidak ada gejala berarti artinya isolasi mandiri terkendali. Jadi terkendali itu artinya dikontrol sama pemerintah. Ya, ini teorinya, artinya idealnya, ya atau enggak aturannya. Tapi pada keseharian gimana? Ya, keseharian ya jelas, ya. Berapa orang yang mau ngelapor ke puskesmas? Nggak pernah ada yang mau. Ya, kita tinggal di mana aja, puskesmas di mana juga kita nggak tahu puskesmasnya di mana. Ujung-ujungnya adalah apa? Masih banyak yang pasien yang isolasi mandiri. Ya, entah dengan isolasi mandiri beneran atau isolasi-isolasian, ya, cuman memang ya ini karena masalah bersama, karena masalahnya cukup besar, artinya pandemi ini sendiri, ya saya juga saya harus mengajak Bapak Ibu semua untuk ayo kita sama-sama bersama-sama lah untuk ya kalau memang isolasi ya isolasi, ya di rumah ya di rumah, karena kasihan anak istri, kasihan keluarga ya kalau misalnya sampai kena COVID-19, ya. Oke, ini nanti mungkin itu kali ya Bu Lucia ya, nanti didiskusi aja ya lagi. Nah, terus sehingga isolasi mandiri kapan? Ya kalau tanpa gejala atau enggak gejala ringan. Ya. Kalau nggak ada gejala juga isolasi mandiri. Fasilitas pemerintah dan pribadi, ya pribadi dinilai kelayakannya. Ini syaratnya yang ini. Nanti slide saya bisa dibawa ya. Standar minimalnya ada ya, pemantauan berkala dan diawasi oleh lurah ya. Kita sekarang tinggal juga lurah siapa juga kita nggak pernah tahu ya. Jadi artinya ya semua hanya Indonesia Raya ya di kita ya. Sorry saya harus ngomong begitu karena penerapannya kesehariannya begini memang ya. Kemarin juga saya ditanya, waduh dok, ini orang PIK mana mau suruh ke puskesmas? Ya memang ya. Memang problemnya itu, tapi memang kuncinya adalah di puskesmas. Ya. Nah, ini kurang lebih minggu lalu ya. Minggu lalu nih DPRD kita, DPRD DKI Jakarta mensahkan Perda yang baru. Ya, mungkin yang bapak-bapak, ibu-ibu yang di luar Jakarta yang mungkin kebetulan ikut ini juga mungkin nggak ada ininya ya. Nah, hati-hati ya. Tidak pakai masker denda 250.000. Ya, siap-siap hati-hati. Ya, artinya peraturannya udah ada nih. Ya, jangan sampai nanti nyetor 250.000 gara-gara itu. Ya, tolak PCR atau vaksin. Nah, ini hati-hati. Ya, vaksin ini nanti saya akan bahas di isu-isu yang khusus bahwa vaksin ini hati-hati. Sampai sekarang pun juga masih belum establish bagus. Ya, 5 juta. Ini juga polemik sekali. Ya, bahwa hak orang untuk tidak divaksin betul. Ya, tapi bukan berarti diharuskan semua. Ya, gitu. Terus bawa pulang jenazah dengan paksa. Ya, harusnya 5 juta, dengan kekerasan 7,5 juta. Jadi artinya sekarang kan kita juga dengar ya atau ngebaca di berita ya, dengan yakin tidak merasa bahwa keluarganya bukan COVID gitu ya. Waduh, dokternya aja udah sampai PCR positif ya. Ini keluarganya dengan yakin feelingnya bukan gitu ya. Waduh, itu benar-benar bahaya ya. Sekarang ada itunya 7,5 juta ya. Tadi juga saya cerita ya, kabur dari vaskes corona 5 juta. Ya tadi saya bilang ya, artinya harus menandatangani. Kenapa? Karena kalau kabur kena denda. Ya, gitu. Terus udah gitu tolak isolasi karena corona ini juga dijemput paksa. Ya. Mungkin dijemput paksa, mungkin ini cuman malunya aja ya sama tetangga ya, didatangin sama Pol PP ya. Terus menfitnah dan segala macam ini sih nggak terlalu penting, ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian bertiga ya, mungkin udah agak panjang, saya agak cepet aja ya. Ini isu-isu yang sebenarnya sangat-sangat penting ya sekarang. Yang kedua, yang pertama adalah vaksin.
Ya, ngomong tentang vaksin selalu polemik, selalu problem. Ya, kita ini di Indonesia sudah didengung-dengungkan November sudah ada vaksin. Kita di rumah sakit sudah mulai didata siapa aja dokter yang punya comorbid, ya, siapa yang mau divaksin duluan. Cuman permasalahannya siapa yang mau jadi korban pertama, ya. Nah, kalau kita lihat secara objektif ya, vaksin perkembangan vaksin di Jakarta, di Indonesia sekarang mau masuk vaksin kurang lebih 4 ya. Jadi yang pertama adalah dari AstraZeneca ya, dari London ya, dari Inggris. Ya, terus yang kedua adalah Sinovac, yang tiga dari Cina ya. Ada Sinovac, terus ada ini ya apa namanya Sinopharm ya, sama CanSino. Ya, ini vaksin-vaksin yang sudah mau di Indonesia nih. Ya. Nah, Sinovac ya, yang seperti Bapak Ibu baca ya, ini lagi kerjasama dengan Bio Farma ya, lagi dikembangkan clinical trial yang fase 3 ya di Bandung ya. Nah, problemnya adalah ya Sinovac ini adalah virus yang dimatikan. Jadi kalau kita kasih vaksin adalah kita kasih partikel dari virus ya, baik virusnya itu sendiri atau enggak virus yang dimatikan atau enggak virus partikel dari virusnya dikasih sebagai antigen. Jadi dikenalkan kepada pasien atau kepada orang sehingga orang tersebut membentuk suatu antibodi. Ya. Nah, Sinovac ini nggak aktif virusnya. Ya, sehingga keuntungannya apa? Gampang, mudah, lebih simpel ya. Nah, tapi jangan lupa ya, jangan lupa adalah imunitasnya juga yang ditimbulkan lebih lemah ya. Soalnya seringkali ya, mungkin Bapak Ibu juga banyak dengar, oh nanti tenang aja tunggu vaksin, tunggu vaksin, tunggu vaksin. Vaksin itu bukan solusi dari pandemi ini ya. Kalau kita berpikir bahwa solusinya adalah vaksin, kita salah. Kenapa? Karena masalahnya adalah vaksin itu kita memberikan antibodi, memberikan suatu antigen, baik virus maupun apa, sehingga badan akan membentuk antibodi. Pertanyaannya, kalau badan kita nggak membentuk antibodi, sedangkan kita sudah merasa divaksin, kita keluar dengan hebatnya, itulah justru yang jadi sumber masalah. Ya, nah sehingga ya saya sedikit untuk menyimpulkan bahwa vaksin ini memang polemik terus terang, apalagi vaksin baru. Ya, vaksin yang sudah ada aja kalau kita di luar ya, maksudnya di Eropa, di Amerika selalu banyak yang pro dan kontra. Ya, apalagi ini vaksin yang baru. Ya, nah vaksin COVID ini ya kita harus berpikir adalah efektif dan safety, jelas ya. Safety itu artinya keamanan, efektif ya efektif. Ya, nah vaksin kerjanya adalah menstimulasi imun respon ya. Jadi imunitas kita dikembangkan, dihasilkan karena kita dibagi virus dari COVID ya. Nah, namun seperti yang tadi saya cerita bahwa virus yang dikasih ke kita adalah virus bangkai virus. Sehingga imunitas yang muncul pun juga itu adalah imunitasnya juga parsial ya. Makanya walaupun anak kita divaksin BCG, divaksin difteri, divaksin apa segala macam, tidak pernah menjamin 100% orang tidak kena penyakit. Ya, walaupun keluar dari rumah sakit hepatitis B, kalau misalnya bayi lahir ya, keluar dari rumah sakit kan hepatitis B kan langsung divaksin. Pokoknya pulang udah harus vaksin hepatitis B. 1 bulan lagi BCG, ya kan kalau vaksin ya dulu anak-anak ya. Tetap aja TBC di Indonesia tinggi. Ya, bukan karena programnya ini atau nggak virusnya abal-abal atau kumannya abal-abal, vaksinnya abal-abal ya, tapi memang vaksin itu tidak pernah menjamin 100% orang tidak kena penyakit. Ya, sehingga akan jadi bahaya bahwa kalau kita merasa kita sudah kebal ya, tapi padahal kekebalan yang terbentuk itu belum efektif. Nah, dari beberapa studi ada yang 15 hari, ada yang 1 bulan baru dia muncul antibody. Ya. Nah, sehingga yang diharapkan adalah kalau Bapak Ibu dengar adalah herd immunity. Herd immunity itu artinya apa? Kita dipaparkan sama virus yang banyak sehingga diharapkan 80-90% populasi itu COVID positif. Baik karena vaksin atau enggak karena ketularan. Sehingga nih virus sudah bingung nih, mau nularin siapa lagi? Semuanya sudah ketularan. Sehingga dengan begitu angka infeksinya akan turun. Ya itulah namanya herd immunity. Ya, tapi ya untuk sampai ke sana kita perlu sekitar 80-90% orang di dunia ini untuk COVID positif, baik karena virus atau enggak karena vaksin itu sendiri. Ya, nah sehingga itu masih jauh banget. Jadi artinya kalau misalnya ada kata nih vaksin November ini keluar, apakah Desember ini COVID hilang? Angkat kaki dari Indonesia tidak. Ya, saya posisi di sini bukan untuk against atau pro dengan vaksin ya, tapi artinya
Untuk saat ini ya kita melihat faktanya atau nggak objektifnya. Nah, terus sekarang dengan safety bagaimana? Ya, ini lagi zaman pandemi. Ya, berbeda dengan vaksin-vaksin lain. Ya, kalau Bapak Ibu baca ya tentang vaksin, izin edar di Indonesia itu masih pakai emergency use authorization. Jadi artinya apa? Izin untuk pandemi. Jadi clinical trial atau nggak fase klinik yang ada atau nggak studi-studi klinis yang ada itulah fast track. Untuk bisa dapat dulu suatu vaksin itu penelitiannya bisa puluhan tahun, bisa 5-10 tahun. Tapi ya untuk COVID ini Sinovac itu 6 bulan udah jadi, udah mulai fase ketiga. Artinya apa? Banyak fase-fase yang dilewatkan. Ya sehingga ya yang kita takut apa sebenarnya adalah side effect atau nggak komplikasi jangka panjang. Ya kalau otorisasi Amerika ya di Amerika ya vaksin boleh dicoba tapi 2 tahun dihitungi, diikutin. Ada namanya post marketing trial, clinical trial. Jadi artinya 2 tahun ada ini apa enggak gitu ya. Ada efek samping apa enggak. Nah, sampai saat ini jawaban belum ada ya untuk side effect ini ya. Jadi artinya kita juga sebagai konsumen ya artinya juga kita harus paham, harus ngerti apa namanya keamanan dan efektivitas dari vaksin itu sendiri. Ya, sekali lagi saya bukannya against vaksin, ya saya bukannya apa namanya pro terhadap vaksin, tapi artinya datanya begini nih sampai saat ini. Ya, jadi terus terang saya harus bilang bahwa lagi zaman begini jangan percaya kalau misalnya ini vaksin November keluar, nanti Desember corona angkat kaki dari Indonesia, udah pasti enggak. Ya, nanti apa vaksin sebenarnya nanti saya akan di slide saya terakhir ada. Ya, jadi artinya apa? Ya vaksin ini juga berikutnya juga nggak mengcover semua populasi. Vaksin Sinovac ini hanya usia-usia muda. Nah sekarang kalau orang tua kita 70 tahun, 80 tahun, divaksin apa enggak? Itu juga problem. Ya, karena kenapa divaksin juga problem, nggak divaksin juga problem. Divaksin yang ada imunitas rendah malah jadi penyakit kan konyol. Ya kan? Nah itulah makanya agak polemiknya di situ. Tapi artinya ya saya yakin dengan clinical trial yang terus ini kan tanggal hari ini ya, artinya mungkin minggu depan atau nggak bulan depan semua akan lebih cerah ya. Terus yang ini juga ya tentang vaksin ya ini rekomendasi dari Perhimpunan Penyakit Dalam ya saya karena kebetulan saya dokter penyakit dalam ya rekomendasi dari penyakit dalam bahwa intinya dari nomor 3 dan 4. Untuk mencapai hasil yang baik, program vaksinasi tersebut diperlukan di persiapan yang baik. Ya iya, ya karena ini kan memvaksinasi 250 juta orang. Vaksin yang digunakan harus terbukti tadi yang saya bilang efektif dan aman. Ya, imunitasnya melalui uji klinik yang sesuai dengan harapan. Artinya memang uji yang panjang. Sehingga rekomendasi dari PAPDI apa? Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Jadi artinya sabar-sabar dulu dah, lihat dulu dah gitu ya maksudnya ya. Nah, memang selalu rekomendasi perhimpunan tidak pernah boleh atau tidak, selalu ini ya, mau ID, mau PAPDI, mau apa segala macam semua pasti sama. Tidak pernah ya lakukan, tidak, selalu pasti apa namanya gamblang. Ya apa tidak gamblang ini menjadi maksudnya abu-abu. Ya, tapi intinya adalah ini makin didukung dengan rekomendasi yang ada bahwa memang ya udah tunggu-tunggu aja dulu. Ya, kita mesti lihat perkembangannya. Ya. Nah, terus ini juga ya, ini saya kemarin baca, saya lihat ya, ini itu tentang ya karena memang dipercepat ya, ini malah tulisannya where's the fast forward button ya, memang dipercepat ya, memang dipercepat ya, tapi apakah hasilnya baik apa enggak, efektif atau enggak, ya mungkin efektif ya, cuman keamanannya apakah baik apa enggak itu yang mesti kita lihat ya. Terus, nah ini dia ya. Sebenarnya vaksin utama apa? Vaksin utama adalah disiplin, jelas. Ya, jadi artinya nggak usah berharap bahwa November kita divaksin, Desember corona akan hilang ya dengan disiplin yang baik ya tadi yang dengan gambar-gambar yang tadi harusnya nggak ada ya. Ya harusnya dengan itu corona pasti akan hilang. Ya. Nah, terus ini juga ya isu yang kedua, ya isu kedua adalah tentang cemas, stres dan segala macam. Ya, ini saya yakin Bapak Ibu di sini pun juga mungkin jadi ikut ini juga gara-gara ini kali ya. Gara-gara apa namanya? Siang biasanya jalan-jalan, siang biasanya senang-senang, ya ini karena nggak boleh kemana-mana, jadi ya udahlah daripada ini, udahlah ikut aja lah diajak juga gitu ya. Nah, padahal sebenarnya adalah
betul bahwa pandemi ini cukup banyak berpengaruh terhadap mental health, ya. Tapi sebenarnya ya kalau kita lihat ini saya garis merahi bahwa ternyata dengan adanya suatu stressful ini ya ternyata efeknya baik. Artinya apa? Ya di sini bahwa dengan kita dengan kita takut ya takut artinya takut positif ya dengan kita cemas ya dengan kita itu kita akan lebih lebih aware. Ya, jadi kita lebih lebih apa ya maksudnya nggak gampang untuk ini ya. Maksudnya kalau dulu kan mungkin kalau ke mall aja pikirannya bukannya COVID nggak COVID, ada duit apa enggak gitu, ada duit ke mall gitu ya mungkin ya. Nah sekarang waduh COVID begini jadi enggak ya. Nah tapi di sini pun juga dikatakan bahwa ya dengan mengelola stres yang baik ya itu juga justru akan membuat kita akan lebih kuat ya. Ini yang penting ya. Nah, sebenarnya gangguan cemas apa sih atau enggak gangguan mental apa sih yang terjadi pada COVID ini? Ya ini dia ya. Ketakutan ya, over worried ya, takut 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 terus ya. Banyak pasien datang ke saya, datang ke dokter adalah, "Dok, saya nggak bisa tidur." Ya. Padahal bukan karena nggak bisa tidur atau nggak mimpi buruk apa, ternyata karena ya itu dulunya bisa ngapa-ngapain. Jadi mental health gangguan mental health-nya itu nggak bukan kayak nangis-nangis, kayak depresi, kayak itu bukan ya, tapi apa nih ya? Ketakutan, worried yang berlebih ya, gangguan tidur ya, terus gangguan ya tadi gangguan tidur, gangguan konsentrasi itu juga ya, orang jadi cepat marah ya. Terus udah gitu yang berpengaruh terhadap apa? Awalnya kencing manisnya terkontrol, kencing manisnya jadi nggak terkontrol. Itu sering sekali ya. Makanya sekarang nih orang datang dengan gula darah lebih nggak terkontrol. Kenapa? Ya stres soalnya. Gula darahnya jadi berantakan. Ya, terus udah gitu ini juga isunya banyak. Jadi ini ya peningkatan penggunaan ini rokok ya, alkohol dan game. Ya, orang daripada itu jadi ya, itu rokoknya kuat ya. Ini. Nah, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya karena yang gangguan mental ini bukan hanya kita semua ya. Ternyata studinya juga saya itu dokternya pun juga stres. Ya, jadi artinya bukannya hanya pasiennya aja atau nggak orang lain ya, dokternya juga stres. Dengan adanya COVID begini ya, studi-studi juga bilang bahwa dokternya juga stres. Ya, jadi ini memang masalah bersama, masalah kita semua ya. Jadi kita harus bisa sama-sama untuk saling bantu ya. Nah, ini juga yang isu yang ketiga ya. Mungkin Bapak Ibu semua udah apa namanya? Udah sangat ngerti, udah sangat tahu. Mungkin saya yakin juga dari berapa ini yang ikut 82 orang termasuk saya mungkin pasti ada yang udah pernah minum. Ya, ini Linfa. Ya. Linfa kenapa saya ambil? Karena pasien pada WA, pasien pada ini demam dikit Linfa. Ya. Nah, saya tidak mau terjebak apakah saya harus setuju atau tidak ya karena memang apa namanya bukan posisi saya untuk bukan situ ya. Cuman kita lihat dari sini ya. Di sini tulisannya adalah kapsul Linfa memiliki efek yang pasti dalam mengobati pasien COVID. Ya, waktu saya baca ini saya jadi ingat waktu dulu kalau sekolah ujian ya, kuliah atau enggak sekolah, saya selalu ingat setiap jawaban yang ada ada tulisan pasti pasti salah. Ya. Nah, ini memang kalimat-kalimat apa ya? Kalimat-kalimat promosi ya. Ini memang saya ambil dari ini nih, apa dari Shopee apa Tokopedia apa segala macam. Nah, ini saya ambil dari situ. Ya. Untuk itu telah dikirim 100.000 kotak ke Itali membantu penanganan COVID di sana baru-baru pencobaan in vitro ya. Mungkin kalau yang nggak ngerti in vitro keren-kerenan gitu ya. Tapi in vitro itu adalah uji di laboratorium ya, belum in vivo. In vivo itu adalah di manusia ya. Tapi sekali lagi saya tidak mau terjebak di apa namanya di sini ya. Sehingga kemarin itu saya coba cari hal-hal objektif apa yang mendukung dan tidak ya. Ternyata ya kalau kita baca ya tentang Linhua ya ini persepen Linhua di dunia lagi ya sejak COVID ini ternyata memang meningkat. Ya, kalau kita lihat ya hasilnya adalah nih Linhua in conjunction with conventional treatment ya significantly improve COVID-19 patient with synergic strategy. Jadi artinya memang ya Linhua ini bagus, setuju. Ya, dari hasilnya pun juga dikatakan bahwa ini perbaikan ya dari durasi penyakit, durasi ya apa demamnya udah enggak ya segala macam ini memang bagus. Ya, tapi jangan lupa ya, ini pun juga kalau kita lihat baca lagi jurnalnya lebih baik ya di sini bahwa apa? Ini yang tidak dikeluarin di iklan. Di sini tulisannya apa? Walaupun data belum cukup banyak. Ya. Dan
kayak efek samping dan mekanisme dan segala macam, ya itu juga masih belum jelas. Ya, nah saya nggak puas dengan satu ini saja, ya saya cari lagi satu lagi dan dua lagi, ya. Nah ini juga, ya ini adalah penelitian meta-analisis, ya. Meta-analisis itu artinya studi yang memang kalau kita di dunia kedokteran, ya ini studinya udah paling tinggi. Artinya kita udah boleh untuk pakai studi ini. Ya, di sini dibilang bahwa hasilnya apa? Bahwa limfa ini cukup baik, efikasinya baik. Ya, namun ya nih conclusion-nya adalah limfa combined with conventional drug sangat promising. Nah, malah promising, malah sangat meyakinkan dia sebagai COVID dan pneumonia. Nah, ini juga sama ya. Setelah saya baca lagi ternyata ya ini meta-analisis mengkondak sekitar 40-an studi. Ternyata ya yang untuk COVID hanya 7. Nah, ternyata kalau kita kasat mata kita lihat begini langsung saya yakin pulang dari sini pasti beli Linhua, yakin. Senggangannya nyetok. Ya. Kemarin juga istri saya juga cerita ya, maksudnya wah pada beli Linhua segala macam. Ya. Nah, padahal dari studinya karena ini nggak spesifik hanya untuk COVID ya. Ini pneumonia biasa juga bisa. Jadi dari 40 sekian studi yang untuk COVID hanya 7. Ya, jadi artinya memang efektif, tapi apakah ini benar apa enggak ya itu masih pertanyaan. Ya, terus yang ketiga, saya nggak puas di situ, saya cari lagi clinical trial-nya. Artinya ini studinya udah sampai mana gitu ya. Ternyata clinical trial-nya yang dilakukan di NTU di Singapura, ini Linhua ini baru fase 3 sama kayak vaksin. Jadi artinya apa? Masih percobaan fase 3, belum bisa ini. Ya, sehingga kesimpulannya adalah ya sebagai pro-nya adalah ya memang tradisional Chinese medicine ya memang natural ya, kita juga maunya semua natural ya. Dan jangan lupa efektif untuk mild and moderate disease ya, tadi seperti yang bilang bahwa untuk kasus-kasus yang ringan dan sedang ya, tapi memang studinya masih studi-studi yang beberapa studi ya. Tapi jangan lupa bahwa COVID itu sendiri adalah self-limiting disease, jadi artinya apa, memang nggak diapa-apain aja juga sembuh ya, itu yang perlu kita ini ya. Dan kedua ya, nggak usah pakai macam-macam, mild and moderate aja juga nggak usah pakai apa-apa juga sembuh. Nah, sehingga yang kontranya juga adalah dengan meta-analisis yang ada, ya tadi saya cerita dari 40-an hanya 7 studi yang membahas tentang COVID. Terus jangan lupa studi-studinya ini karena dilakukan di China, sehingga populasinya populasi yang homogen, orang RRC, orang China. Sehingga apakah bisa kita pakai di Indonesia? Nah, itu masih jadi suatu pertanyaan. Terus dari beberapa studi bahwa side effect-nya not well documented. Jadi artinya side effect-nya masih perlu di ini, ya. Clinical trial-nya juga fase ketiga. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ini obat bagus. Saya yakin ini obat bagus. Cuman studinya belum. Ya, jadi artinya saya nggak bisa bilang bahwa ini boleh atau tidak ya. Tapi artinya dengan studi yang ada, ya kita kesimpulan bahwa ini obat betul memang bermakna. Ya, studi sampai meta-analisis itu susah. Artinya dengan meta-analisis saja ini hasil baik, itu baik. Tapi studinya masih belum bisa mendukung. Ya, sehingga sabar lagi dah. Ya, sabar lagi sampai mungkin ada orang Amerika nih kesemsem sama Linhua ini dibuat studi gitu ya. Ujung-ujungnya wah beneran nih untuk orang Amerika bisa. Soalnya ini semua terbukti untuk orang Cina semua. Orang Indonesia hanya sebagai followers. Orang Indonesia cuma ini, wah di Cina rame, di Indonesia beli. Ya, yang untung adalah distributornya. Ya, sampai di Shopee aja segala macam ada. Ya, jadi itu yang penting. Ya, sehingga sekali lagi saya bukan hanya dalam posisi pro atau kontra, saya hanya menjabarkan data ya, sedangkan kita harus lebih bijak. Ya, sehingga kesimpulannya ya ini udah kesimpulan terakhir, ya COVID ini adalah self-limiting disease, jangan khawatir ya, artinya virus ini sendiri memang ditakdirkan mati sendiri. Ya, jadi nggak usah pakai macam-macam. Selama virusnya adalah penyakitnya ringan dan sedang atau tidak tanpa gejala. Ya, pandemi belum selesai. Ya, sampai kapanpun mungkin tahun depan masih ada. Tapi artinya bukan berarti kita takut. Ya, tapi artinya bagaimana kita bisa beradaptasi. Ya, multi problem jelas. Ya, ini bukan masalah kedokteran aja, bukan masalah kesehatan aja, tapi semua babak belur semua. Ya, ekonomi semua berantakan. Ya. Nah, terus sehingga kita mesti ngapain? Ya jelas, avoid. Ya, jadi artinya hindari. Ya, saya ingat dulu waktu kecelakaan AirAsia dulu. Ya, kecelakaan AirAsia yang dari Surabaya ke Singapura disalahin adalah
awan cumulonimbus ya. Ternyata ada pilot yang diwawancara, ya kalau nemuin awan CB di udara ya avoid. Ya hanya pilot gila aja yang mau masuk. Ya ini juga sama. Ya jadi avoid. Jelas disiplin dan adaptasi, jelas adaptasi. Yang nggak bisa adaptasi nggak akan itu. Saya pernah dengar dari beberapa dari satu itu adalah dulu kita berhadapan dengan apa namanya setelah Amerika dibom, bukan dibom ya, maksudnya ditabrak dengan apa namanya pesawat itu yang bunuh diri yang di Twin Tower. Sebelumnya kita masuk mall bebas-bebas aja, nggak ada namanya metal detector. Tapi setelah itu ada, setelah dibombardir, kita sekarang masuk mall aja mesti pakai metal detector. Nah sekarang ya itu adalah kebiasaan barunya waktu saat itu. Nah, sekarang dengan kita pakai masker, dengan kita pakai macam-macam ini, dengan kebiasaan baru, nah itu mungkin kebiasaan baru kita saat ini, ya. Dan menurut saya juga ini pakai masker mungkin akan panjang, mungkin sampai selamanya mungkin kita kemana-mana pakai masker, ya. Nah, terus yang ketiga, yang berikutnya adalah COVID vaksin, ya. Tadi saya cerita banyak ya COVID vaksin ini bukan problem yang utama, ya. Jadi artinya bukan apa namanya pemecahan problem yang utama, ya. Tapi disiplinlah yang utama, ya. Dan vaksin ini benar-benar masih perlu waktu untuk membuktikan bahwa efekasi dan safety-nya masih baik, ya. Namun ya di balik itu semua ada keuntungan juga pastinya ya. Nah kan tiap kali kita duka pun juga pasti untungnya yang nyerempet motor, bukan ditabrak mobil. Nah kan selalu begitu ya. Jadi keuntungannya apa? Seenggaknya kita mempunyai suatu new good habits ya. Jadi kebiasaan suatu yang baru. Ya mungkin dulu kalau misalnya kita ingat kita pulang dari kerja ya entah ini ya kita nggak pernah namanya cuci tangan, kita nggak pernah apa namanya mandi dulu baru main sama anak, nggak pernah, ya pasti langsung main, langsung makan ya. Padahal setelah ini baru kita ngerti bahwa wah di luar itu kuman itu banyak banget. Ya mungkin aja corona dulu ada, ya cuman mungkin nggak sedahsyat sekarang, ya. Nah terus ada new paradigma baru, ya dan social and spiritual life. Ya saya yakin semua bapak ibu di sini pasti setiap malam pasti doa corona semoga cepat bubar ya. Nah itulah makanya ada suatu hal yang baru, hal yang bagus, hal yang positif ya yang kita harus kembangkan dengan pengendalian yang baik, dengan positif manner yang baik, pasti ini corona pasti akan lebih baik ya. Dokter, nah ini ya ini juga ya karikatur ya ini yang terjadi kalau di restoran, di pub dan segala macam orang dengan gampangnya ya coronanya sih tinggal seneng ya next round is your house ya. Jadi setelah dari sini ya rumah kita. Dan kenapa ini saya pakai karena sekarang sudah mulai banyak adalah namanya klaster rumah. Jangan lupa klaster rumah itu sekarang banyak saya dapat pasien satu keluarganya positif corona. Hati-hati ya karena kenapa kita nggak pernah itu tetap kerja tetap apa dengan segala macam ujung-ujungnya pasien pulang datang ke rumah nularin satu keluarga ya itu. Nah kita harus gimana? Harus pastikan bahwa rumah kita ini rumah paling aman, artinya paling aman dari corona, dari COVID. Ya, dengan kita bisa jaga mati-matian, batasin orang keluar, batasin orang masuk dan segala macam, kita bisa lebih aman. Ya. Nah, terus ini juga ya tadi saya cerita good advantage-nya adalah ternyata digital transformation ternyata bukannya pengaruh siapa, ternyata COVID-19 nih ya. Orang sekarang beli apa-apa juga sekarang udah pakai online ya sekarang. Ini oke ya, baik. Ya, ini juga saya minta tolong ya sebagai tenaga kesehatan saya juga harus nyampaikan bahwa tolong Bapak Ibu juga apa namanya kalau dulu kan ini kan jujur walau sakit ya disuruh milih antara harta dengan nyawa ya, tapi kalau sekarang jujur atau nyawa ya karena kita juga harus berkata jujur ya, ceritain aja nggak apa-apa pasti kita akan bantu ya selama apa namanya selama berkata baik ya karena seringkali sekarang juga karena takut COVID jadi ujung-ujungnya orang udah bohong aja lah. Nah itu yang problem ya gitu. Ini juga ya terima kasih ya. Ini COVID masalah bersama ya kita nggak memandang dulu ya siapapun ya kita sama-sama ya harus ini sama-sama disiplin ya harus sama-sama baik harus sama-sama menjaga itu semua. Semoga ya dengan begitu ya COVID ini baru akan baik ya. Mungkin itu dari saya kepada moderator Ya, dan Dok. kepada yang lain saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Dok, kita mulai pertanyaannya, Dok. Udah banyak banget ini. Boleh, ayo. Iya,
Ini dari Bu Viana ya. Kalau kita ke restoran semeja jarak jauh gitu, foto buka masker, boleh nggak dok? Gitu. Ya, itu selalu problem ya. Semua kita selalu mencari pembenaran ya. Artinya COVID dibilang bukan COVID, bukan COVID dibilang COVID ya. Nah, selalu problemnya begitu ya. Nah, restoran atau ruangan tertutup problemnya bukan cuman maskernya ya, tapi problemnya adalah sirkulasi dan ventilasinya itu yang saya benar-benar paling takut ya. Terus terang saya pribadi sampai saat ini pun juga ketemu orang tua juga udah jarang banget ya. Terus udah gitu memang saya pun juga batasin orang tua datang. Kenapa? Karena saya tinggal di apartemen, sirkulasinya nggak bagus ya. Saya takut malah yang waras nanti malah ini dengan perilaku apa bukan perilaku maksudnya dengan risiko yang saya punya sebagai dokter gitu ya. Nah, itu yang kita ini. Karena balik lagi ventilasi itu yang paling penting. Ya, ventilasi yang paling penting. Apalagi kalau di luar seperti yang tadi saya cerita, ya, di mana semua orang buka masker itu tempat paling bahaya, jangan lupa. Ya, restoran, toilet dan segala macam kalau bisa ya buang air besar ya pakai masker dah udah. Ya, dulu mungkin untuk baunya, sekarang untuk virusnya. Karena kita nggak pernah tahu, ya itu yang paling itu. Karena tadi virus corona ukuran 0,1 mikron. Ya. Ya, jadi artinya nggak kelihatan, nggak berasa, nggak berbau ya. Ya, semua juga jadi itu. Karena semua berawal dari itu ya, menganggap suatu hal yang sepele, menganggap suatu hal yang biasa, ya giliran itu selalu semua yang dites pasti, dok kemarin udah nggak kena kemana-mana nih papa saya. Ya iya memang, papanya udah nggak kemana-mana, tapi anaknya yang masih datang. Nah itu yang problem. Sehingga balik lagi ke restoran ya, maksudnya tadi seperti yang piramida terbalik ya, kalau memang kita bisa eliminasi, bisa kita hindari, tapi kalau nggak bisa, ya mau nggak mau, ya itu pakai masker yang baik. Ya artinya itu sudah sangat bantu banget. Paling gitu dok. Ya. Terus ada pertanyaan lagi, vaksin COVID rekomendasinya gimana? Sepertinya tadi udah terjawab ya dok ya. Ya, vaksin COVID ya untuk sementara nice to know aja dulu kali ya. Kalau menurut saya ya maksudnya coba baca-baca ya kita sama-sama kita baca, sama-sama kita kontrol ya artinya berbeda dengan ini ya. Kalau kita ngomong tentang hak asasi ya, berbeda dengan pemakaian masker. Kecuali kalau misalnya pakai masker saya larang itu salah. Kenapa? Karena penelitian tentang pakai masker sudah jelas. Tapi kalau untuk vaksin, bukan artinya saya kontra dengan vaksin, tapi penelitian tentang vaksin masih belum jelas. Sehingga kita tidak boleh untuk maksa orang harus vaksin. Kecuali kalau apa ya maksudnya penelitiannya sudah jelas. Divaksin nggak apa-apa, nggak divaksin mati. Masih ada yang ngeyel, di punishment itu oke. Tapi kalau misalnya ini penelitiannya aja masih fase 3, ya malah beberapa fase 1, ya kita sudah punishment itu nggak mungkin. Ya, jadi itu artinya lebih bahaya. Udah kasih respon yang lebih bagus lagi, mudah-mudahan ya. Iya, makanya sementara ya untuk vaksin ya apa ya nice to know aja, baca-baca aja dulu ya maksudnya ya seenggaknya oh di Bandung nih udah mulai clinical trial, nanti di sana udah ini ya maksudnya nice to know dulu. Tapi maksudnya untuk decision kita nggak bisa, saya terus terang tidak bisa merekomendasi saat ini kita harus ngapain. Yang jelas untuk saat ini adalah waktu untuk menunggu ya karena memang clinical trial belum ada dan yang kedua juga evidence-nya masih belum jelas ya. WHO pun belum merekomendasikan bahwa ini harus vaksin gitu ya. Nah, itu yang masalahnya. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari Marcel. Bagaimana protokol kesehatan isolasi mandiri yang benar dan aman di rumah supaya tidak menularkan orang lain? Ya, good question ya, pertanyaan bagus. Artinya isolasi mandiri ya tadi sepertinya bilang ya. Aturannya ngelapor ke puskesmas. Puskesmas nilai rumahnya layak apa enggak untuk isolasi mandiri. Ya, kalau layak boleh, kalau nggak layak nggak boleh pindah. Ya, itu aturannya. Cuman balik lagi, pemerintah nggak mampu untuk mengisolasi mandirikan semua orang. Ya, yang ada jadi masih banyak sporadis orang isolasi mandiri di rumah. Nah, untuk isolasi mandiri di rumah mana yang benar, mana yang enggak? Yang benar adalah benar-benar ngurung di rumah. Ya, artinya satu rumah sendiri, kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya satu kamar dengan ventilasi yang baik, ya sirkulasi yang baik, terus udah gitu kamar mandi sendiri, alat mandi, alat makan semua sendiri, ya. Terus udah gitu yang penting adalah bisa bisa mobilisasi sendiri.
ya, sehingga tidak ada orang yang datang masuk untuk bantuin, ya. Seperti yang tadi saya bilang, ya, rate of infection-nya tinggi. Satu orang bisa nularin 3 orang, ya, beda dengan flu biasa. Flu biasa misalnya kalau dulu ya kita naik bus atau nggak naik kereta, ada orang flu, paling yang deket yang satu orang satu kena. Ya, tapi kalau COVID bisa satu busnya itu kena COVID. Ya, makanya itu yang apa namanya isolasi itu juga memang harus penting. Ya. 10 menit ya dok. Terus pertanyaan berikutnya mohon dijelaskan bagaimana serologi IgG dan IgM. Apa yang harus dilakukan terhadap orang yang terindikasi IgG dan IgM-nya reaktif. Lalu di swab dia negatif, swab PCR-nya negatif. Indikasi apakah orang tersebut sebenarnya harus cek ulang dalam waktu dekat? Ya, pemeriksaan ya tadi saya cerita ya, pemeriksaan memang gampang-gampang susah, gampang ngomong, gampang meriksa, susah ininya. Artinya gini, serologi itu artinya memang serologi yang lama ya, memang rapid yang lama ada IgG dan IgM. IgG itu artinya dulu it was ya, jadi artinya pernah terpapar. Kalau IgM itu artinya infeksi yang sekarang. Recent infection, jadi sekarang. Ya, jadi IgM positif itu artinya sekarang infeksi. Kalau IgG positif, IgG itu artinya yang dulu. Nah, sekarang kasusnya adalah IgG positif, IgM positif. Ya, artinya kalau kayak gitu berarti artinya kalau berdasarkan hanya dari serologi atau enggak itunya saja, itu harusnya hari ini masih infeksi karena IgM-nya positif. Tapi yang nggak jelas adalah swab-nya yang negatif. Ya tadi ya. Nah, swab yang negatif kita nggak bisa bilang bahwa serologi atau nggak rapidnya positif, sekali di swab langsung negatif, langsung gugur semua. Kenapa? Karena implikasinya beda. Ya, implikasi beda itu artinya apa? Giliran kalau kita bilang positif, ya oke, tapi kalau negatif, seberapa yakin kalau dia negatif? Sehingga rekomendasinya apa? Rekomendasi kalau dari saya adalah swab sekali lagi, konfirmasi. Kalau nanti hasil swabnya lagi yang kedua adalah negatif, ya mungkin itu dulu pernah COVID, badan bagus, sembuh. Tapi kalau nanti hasil swabnya positif, berarti artinya mendukung bahwa ini sebenarnya di dalam badan masih ada positif. Ya, jadi rekomendasinya kalau dari saya, kalau kayak gitu, ya memang walaupun gini kita nggak membahas satu kasus dengan kasus ya, dok ya. Tapi artinya dengan begitu, hasil positif itu serologi artinya dia punya daya tahan tubuh, punya imunitas terhadap COVID. Ya, jadi di dalam badannya punya antibodi terhadap COVID. Nah ini kan spesifik antibodi terhadap COVID. Masa virus campak buat jadi antibodinya COVID-nya positif kan enggak. Artinya kalau antibodinya positif, dalamnya ada virus COVID. Baik IgG maupun IgM. Ya, jadi sebenarnya itu COVID. Kalau lagi zaman pandemi begini. Kenapa? Karena tadi saya bilang, lagi musim mangga, buah warna hijau, saya bilang mangga dulu aja. Yang penting keluarganya aman. Keluarganya aman dalam arti kata, supaya dia nggak nularin yang lain. Nanti kalau tracing satu keluarga kan konyol. Gitu. Nah, tinggal kalau misalnya, wah dok, ini masih apa namanya, masih nggak jelas. Nah, swab lagi aja sekali. Kalau hasil swabnya negatif, berarti memang yakin infeksinya udah lewat. Bersyukur bahwa sembuh dengan sendirinya. Tapi kalau swabnya hasilnya positif, ya, kalau hasil swabnya positif, berarti artinya memang masih ada virus COVID di dalam badan. Gitu kali ya dok ya. Terus kalau misalnya dia udah cepat sembuh nggak pengobatan COVID itu dengan plasma darah? Ada efek sampingnya nggak dok? Ya, plasma darah. Ya, saya sengaja memang saya tidak cantumkan pengobatan spesifik ya. Plasma darah atau nggak plasma itu memang digunakan untuk COVID yang ini kondisi berat. Ya, jadi memang kondisi berat. Kita menggunakan plasma dari pasien yang sudah pernah survive terhadap COVID. Sehingga kita membentuk kalau imunitas itu ini dok, imunitas itu ada yang kita ekspres, jadi artinya ini ekspres nih, jadi minjem antibodi orang, gitu ya. Jadi dikasih antibodi orang supaya dia ngelawan sendiri di dalam badan. Ya, jadi imunitas yang dihasilkan oleh sebenarnya orang lain kita pakai juga untuk melawan virus di badan kita. Nah, itu yang plasma darah. Cuman memang rekomendasinya adalah dipakai pada kondisi yang berat. Ya, misalnya ada beberapa IVIG ya, intravenous immunoglobulin ya, atau enggak ada
beberapa kita pakai tocilizumab ya, jadi kayak Atemra segala macam untuk kondisi-kondisi yang berat. Tapi kalau untuk yang kondisi tanpa gejala atau kondisi ringan semua biasanya akan baik sendiri gitu. Dok, sepertinya kita kehabisan waktu ini, nggak Itu. semua pertanyaan bisa kita jawab. Eh, jadi boleh disimpulkan aja kali ya, bahwa kita mencegah pasti yang pertama, tapi kalau sudah kena atau ada yang kena, protap yang tadi ya, yang seperti CR, apa maksudnya, terus di lebih ramai jika dibandingkan pada hari-hari sebelumnya setiap pagi kami memantau. Kemudian untuk seperti Halo? Oh ya, Dok, Ya gimana? boleh kita penutup aja dulu ya. Ya, jadi gini, memang ya ngomongin tentang COVID nggak pernah habisnya ya. Memang hal ini juga masih jadi apa debatable, dilema ya. Ini barang baru, tidak ada orang yang atau nggak negara yang apa sih namanya, yang siap ya. Semua babak belur, semua tunggang langgang ya. Ini memang cukup heboh ya. Artinya kalau boleh dipilih nggak kena ya nggak kena jelas ya. Ya, jadi intinya adalah sebenarnya ya bagaimana kita bisa menang dengan COVID adalah satu ya jangan sampai kena dulu diri sendiri jelas ya. Jadi arti diri sendiri nggak boleh kena. Gimana caranya ya tadi ya protokol kesehatan ya balik lagi ke alasan-alasan klise ya. Tapi artinya benar-benar kita timbang ya timbang risiko dan benefit yang ada. Artinya dengan kita pergi risikonya bagaimana, terus masalahnya apa gitu ya, dan kita menggunakan APD yang bagaimana, itu yang kita mesti lebih bijak ya. Tentunya sama kayak yang tadi ya, avoid ya itu paling penting ya, kita nggak boleh sampai kena. Dengan kita kena kita bisa melindungi keluarga dan angka juga makin akan turun pastinya. Nah tapi gimana kalau kena ya tadi balik lagi, kalau misalnya dia kena dengan gejala ringan ya kita tidak perlu khawatir ya, kita bisa isolasi mandiri ya, bisa kontrol ke dokter ya atau itu semua ya. Namun kalau dengan gejala sedang atau enggak gejala berat, tolong cepat langsung ke dokter. Bukan apa-apa karena ya selama ini ya bukan suatu studi tapi banyak kan pasien datang ke kita ya dengan apa namanya dengan gejala sudah 1 minggu, sudah 10 hari demam, sudah sesak, paru-paru udah putih semua. Nah itu juga ini. Jadi artinya saya juga mengajak Bapak Ibu juga kalau dari awal ada gejala tolong cepat. Ya. Karena dengan gejala yang masih ringan, pengobatan jadi lebih gampang, biaya jadi lebih murah. Ya, nah balik lagi untuk pengobatan COVID ya memang selama ini adalah ditanggung pemerintah melalui dana BNPB, ya dana bencana, ya. Kalau memang punya BPJS ya pakai BPJS-nya. Kalau misalnya tidak punya BPJS harusnya adalah nanti rumah sakit yang bersangkutan akan mengklaim balik. Jadi dia akan mengklaim ke BNPB, nanti selisihnya akan dibalikin ke pasien sebenarnya itu yang benarnya. Ya, saya harap juga Bapak Ibu juga harus tahu ya dalam arti kata karena ini adalah masalah pandemi global ya, jadi harus tahu ya. Nah, sehingga dengan pengobatan yang baik, dengan pencegahan yang baik ya kita harapkan sama-sama juga kasus COVID di dunia atau nggak di Indonesia juga cepat turun ya. Vaksin yang utama tetap adalah disiplin, obat yang utama adalah semua disiplin, ya terus sudah gitu pencegahan yang utama adalah disiplin. Jadi itu yang paling penting. Gitu. Mungkin dari saya itu kali Dok ya. Baik Dokter Mario, terima kasih penjelasannya detail sekali. Sebagai kata penutup kita dengar dari seksi kesehatan diwakili oleh Dokter Yudi. Silakan Dokter Yudi. Baik, selamat sore Dokter Maya dan juga para audiens. Terima kasih untuk hari ini di mana kita boleh berbagi pengetahuan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Mario sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan kita bersama karena betul bahwa COVID ini sebetulnya sesuatu hal yang baru. Jadi kita semua masih sama-sama belajar. Even itu aturan itu hari demi hari kelihatannya berubah-ubah gitu ya. Kelihatannya kok kayak pemerintah pelin-pelan. Bukan itu sebetulnya, tapi karena itu semua masih baru, kita semua masih meraba-raba apa yang terbaik untuk kita semua. Jadi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mario,
menjadi catatan untuk kita semua bahwa vaksin bukanlah satu-satunya tujuan yang kita capai saat ini, tapi yang penting adalah disiplinan kita semua menjaga diri dan keluarga kita masing. Atas nama Seksi Kesehatan dan juga atas nama seluruh komunitas medik Katolik Indonesia, Regina Selly, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mario dan juga kepada WKRI Regina Selly yang telah mengadakan acara pada sore hari ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore. Acara yang baik, kita sudah awali dengan doa. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita satukan hati, kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa, pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi, di mana tragedi kemanusiaan ini tidak dapat kami laksanakan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon ya Bapa, melalui rahmat dan melalui pertolongan-Mu, sehingga kami dapat melalui pandemi ini dengan tetap menjaga kesehatan kami. Kami bersyukur dengan para medis, para dokter yang telah membantu kami, terutama pasien-pasien yang telah terpapar COVID-19 ini. Kiranya Engkau juga berkati dan berilah kesehatan yang baik kepada para dokter dan berikan mereka ketabahan dalam menjalani masa pandemi ini, sehingga mereka tetap melaksanakan tugas yang mulia ini dan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Bapak, kami mohon berkatilah semua orang saat ini, khususnya para tim medis, agar mereka senantiasa dengan tekad untuk melakukan pertolongan bagi pasien-pasien yang sedang dipercayakan kepada mereka. Dan juga untuk acara ini kami bersyukur untuk Dr. Stefanus yang telah Engkau kirimkan kepada kami. Berkati dia, berkati seluruh keluarganya, berikan dia semangat terus untuk melanjutkan tugas yang mulia ini. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya pada hari ini dan istirahat kami ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Regina Coeli, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Dr. Mario. Kita masih ada waktu, kita boleh sebentar. Ibu Nelia.